Hai halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ditargetkan mulai Mei 2026. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait usai rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin 26 Januari 2026. Simak ulasan selengkapnya hanya di Detik Pagi. Proses evakuasi korban longsor di Cisarua masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Pendataan korban meninggal dan warga hilang masih berlangsung di tengah medan yang sulit dan cuaca yang belum mendukung. Seperti apa kondisi terkininya? Simak laporan selengkapnya hanya di Detik Pagi. Dugaan kasus child grooming yang melibatkan seorang konten kreator Tasikmalaya berinisial SL setelah viral konten sewa pacar yang menargetkan pelajar di bawah umur dengan iming-iming uang Rp50.000 dan jajanan. Simak laporan selengkapnya bersama reporter kami hari ini. Selamat pagi Detikers, saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita menuju ke CCTV yang ada di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini Detikers, yakni di jalur flyover arah tendian yang akan mengarah ke Pancoran, masih terpantau relatif lancar. Namun peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini terjadi, yakni di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, karena mengingat di kawasan ini sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan karena memang masih memasuki jam berangkat perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas di jalur tol dalam kota arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan, untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun terlihat antrian kendaraan yang akan keluar pintu tol yang akan mengarah ke kawasan tendean. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta memperhatikan rambu-rambu serta informasi dari petugas kami yang ada di lapangan. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita akan bergeser ke kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih. Arus lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk ataupun Cawang. Untuk pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, terlihat kepadatan pada pagi hari ini. Kepadatan terjadi hanya menjelang traffic light, namun selepasnya masih terlihat kendaraan yang mengantri untuk menunggu antrian. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu menggunakan lajur yang benar, serta untuk selalu bersabar. Lalu kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Simpang Gadok. Arus lalu lintas untuk pagi hari ini dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta masih terpantau relatif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat kondisi jalanan di kawasan puncak yang berkelok dan juga menanjak, dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang prima sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan untuk yang terakhir, Detikers, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintasnya masih lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang. Kami himbau yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati karena banyaknya aktivitas masyarakat dan juga banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 230 kasus laka lantas. Dengan rincian 35 meninggal dunia, 40 luka berat dan juga 285 luka ringan. Dari data tersebut, 71% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara, khususnya untuk pengendara roda 2, untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Selamat datang di Detik Pagi.
bersama dengan Rizky Danto. Akhirnya perdana loh di 2026 Oh ini iya aku. benar, 2026. Aku waktu di chat tau gak, aku bilang, oh masih ada programnya. Toh ada dong Toh. Enggak, gue karena kan gue follow anak-anak di sini kan. Biasanya tuh mereka update mulu di tiap pagi. Nah memang itulah yang terjadi kan kalau kita udah running sekian lama kan kita Udah excitement iya. udah sama ya Iya. gitu. Beda sama kita baru siaran sebulan, 6 Iya. bulan gitu. Tapi Masih- gue liat Detik Sore tuh update terus kayak, ini apa sore doang yang Wah, jalan harus ya? ditelaah nih ada perbedaan semangat apa nih di pagi dan itu sore dia, ya. kenapa nih sore selalu ngepost, pagi nih udah mulai kendor nih timnya. Pagi menurut gua ya Toh, kita semua sibuk nyari sarapan apa kayak tadi Iya tadi ya, selalu ya. Kalau si sore tuh kayaknya mereka udah lunch, Bener, udah ngopi-ngopi iya, gitu. jangan Kalau kita nanggung. fokusnya kayak mau pesen apa, just tip apa gitu. Itu dia ya. Pagi hari ini dia Toh just tipnya Nasi uduk. nasi uduk. Gue udah ya. berapa hari nih kayak pengen banget nasi uduk. Lo prefer nasi uduk apa nasi kuning kalau ada dua-duanya? Kalau pagi sebenarnya enak nasi kuning. Oh, ada tuh sektenya ya. Ada. Nah, kalau di sini sektenya udah nyaru Toh. Udah sama aja semuanya. Di sini mah udah sarapan mie ayam, Heeh. sate. Sate. Sate sih menurut gue Gue bingung kan masih ya. trauma sih sama sate itu. Sama. Terus udah gitu, Detikers. itu era-era kita lagi siaran bareng kan ya, Iya. yang gue makan sate itu. Terus kan mie ayam gitu. Nah itu belum tuh gue mie Heeh. ayam tuh. Banyak sih yang belum gue explore sebenarnya di sini. Oh ada ini Toh sebetulnya, kremes. Aku mau sarapan ayam ijo tadi udah nitip Udah just tip darah. ya tadi ya? Dada ya. Ada satu yang lo belum coba, selain ayam ijo kan itu kayaknya sambelnya mercon juga ya. Ada ayam kremes juga. Sama Iya. sambelnya juga mercon tuh. Tadi gue ditawarin juga mau nggak ayam cabai hijau. Enggak ayam kremes. Tapi cabai hijau kayaknya pagi-pagi Sampai udah takut terbiasa dia. Toh, Perut ngerti lu kan? udah biasa ya? Sampai udah biasa kita semua. udah kebal dia. Iya ya. Tapi kalau satu ini Toh kita juga mau ketemuan sama reporter dari Detik Oke, Jabar. yes. Kemarin kita udah ketemu, tapi memang ini juga bencana yang semuanya benar-benar kaget ketika mendengar kabar ini karena katanya kemarin itu di akhir pekan lalu ya Toh ada longsor melanda Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Mm-mm. Itu terjadinya dini hari jam 3. Ya Allah. Jadi itu orang ya lagi Allah, tidur orang lah lagi pasti tidur ya. ya, benar. makanya orang juga susah untuk menyelamatkan diri gitu kan Detikers ya. Dan kemarin kita udah ngobrol sama Mas Wisnu, kali ini kita juga mau lanjut ngobrol lagi sama Mas Wisnu karena kita mau Update ya. update betul seperti apa. Yang pasti mudah-mudahan Mas Wisnu pagi-pagi udah ke TKP, udah sarapan juga ya Mas Wisnu ya. Mudah-mudahan Kita ya. sapa aja Mas Wisnu. Selamat pagi Mas Wisnu. Selamat pagi Mbak Idi dan Mas Danto. Mas Wisnu gimana kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya Mas ya supaya bisa menginformasikan updatean ini dari korban longsor di Cisarua. Mas seperti apa update-nya hari ini? Berhubung kemarin juga kan kita baru ketemu ya Mas, silakan. Ya, untuk update hari ini di hari Selasa 27 Januari bisa disampaikan proses pencarian hari keempat korban longsor di Desa Pasir Langu ini terus berjalan. Cuaca tadi pagi sempat mendung, gerimis juga, tapi alhamdulillah sekarang sekitar jam 9 pagi matahari mulai bersinar. Hari ini pagi saya agak bergeser dari TKP ke posko DVI, tempat di mana jasad-jasad yang dibawa oleh kantong jenazah dari petugas itu dibawa ke sini semua. Update sampai hari kemarin jam 18.30 total sudah ada 39 kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI di posko terpusat di Desa Pasir Langu ini. Oke, nah kemudian juga nih Mas Wisnu, karena kan ada beberapa informasi yang dinyatakan masyarakat banyak sekali yang masih statusnya menghilang ya, artinya belum ditemukan jenazahnya dan tidak ada kabarnya juga. Nah ini gimana upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan? Kemarin juga kita sempat lihat headline gitu ya, bahwa katanya tim gabungan pencarinya aja sampai menelan korban. Emang seperti apa sih Mas proses pencariannya? Ya, untuk proses pencarian melibatkan sekitar 900 sampai 1.000 personil tim gabungan. Itu dikerahkan sejak pagi sampai 24 jam karena berdasarkan arahan dari pemerintah pusat bahwa dengan korban yang kejadian awal itu hampir 90 orang sampai sekarang ditemukan udah 39, itu dengan jangka waktu sekitar 1 minggu. Proses pencarian harus dimaksimalkan mengingat cuaca juga kurang bersahabat. Untuk korban sendiri yang sebelumnya meninggal itu dari kepolisian, saat itu memang sedang melakukan pengaturan lalu lintas, tertabrak oleh truk dari TNI yang saat itu membawa bantuan logistik untuk korban di sini. Untuk risiko dari proses pencarian memang sangat besar. Karena cuaca kurang bersahabat selama beberapa hari ini. Ketika hujan turun, petugas yang berjibaku di lumpur sedalam sekitar 5 meter dengan luasan
longsor sekitar 26 hektar dengan panjang 3 kilometer itu memang akan digeser kalau misalkan hujan sudah turun. Jadi tidak boleh melakukan pencarian ketika hujan turun. Oke, ya ini juga kita dengar ada informasi bahwa banyak korban ini dari anggota atau keluarga marinir nih Mas. Tapi memang apakah sedang ada kegiatan di sana atau memang tinggal di sana? Ya, informasi awal di hari pertama itu memang kita sudah dapat ada 23 personil TNI yang informasinya menjadi korban sampai akhirnya kemarin dikonfirmasi oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Memang benar ada 23 dari marinir, 4 dinyatakan meninggal dunia. Saat itu memang sedang melakukan latihan di puncak Gunung Burangrang. Oke. Titik pastinya memang kami masih belum ketahui sampai akhirnya bisa menjadi korban dari sapuan longsor dari Gunung Burangrang ini. Oke, seperti itu ya Mas ya. Artinya bukan mereka ini marinir yang sedang bertugas mencari korban ya, tapi mereka juga adalah korban dari kejadian longsor ini, begitu Mas Wisnu ya? Iya, betul. Oke. Betul. Sedang melakukan latihan. Latihan ya di sana. Mas Wisnu, ya. ini juga kita melihat ada tayangan sepertinya tampak ibu-ibu berkumpul begitu ya di ruang pengungsian atau mungkin tempat evakuasi sementara gitu. Kondisinya di sana seperti apa dan apakah mungkin ada kelompok khusus yang membutuhkan penanganan khusus Iya. seperti mungkin anak-anak atau mungkin ibu hamil atau lansia? Ya, untuk posko dipusatkan di Gor Desa Pasir Langu berdasarkan data terakhir dari Insiden Commander Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, total hampir ada 900 pengungsi. Jadi bukan mereka yang terdampak aja yang rumahnya hilang, sekitar 113 orang ini, tapi juga warga lain yang ada di sepanjang garis longsor dengan ancaman longsor susulan. Dan kebanyakan sih mereka yang sebenarnya khawatir takut ada longsor, akhirnya mereka ikut mengungsi ke sini. Iya, iya. Untuk kelompok rentan dari lansia, anak, ibu hamil memang diberikan atensi khusus setelah juga ada arahan dari Wapres Gibran yang datang di hari kedua juga meminta bahwa agar petugas gabungan, petugas kesehatan memprioritaskan kebutuhan, memprioritaskan penanganan kesehatan untuk lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Oke, kalau sejauh ini bantuan yang sudah diterima apa aja Mas? Apakah aman seperti kebutuhan dasar ya, makanan, seperti pakaian, dan apa yang masih paling dibutuhkan lagi? Ya, kalau untuk makanan dan makanan yang diolah itu memang setiap hari selalu ada Mas, karena relawan terus sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak lain juga banyak berdatangan ke posko. Cuman yang memang dibutuhkan itu obat-obatan, kemudian seperti minyak kayu putih, selimut. Kalau nggak salah kemarin juga ada tambahan kasur dan velvet untuk pengungsi di desa. Ya, nah kemudian juga nih Mas untuk dampak psikologis tentu saja ya kepada setiap korban bencana begitu ya. Baik mereka yang kebetulan mungkin juga ditinggalkan keluarganya atau mungkin yang sampai sekarang masih belum mendapatkan kejelasan terkait nasib dari sanak saudaranya Ya, yang daerah situ ya. yang menghilang begitu ya. Apakah ini juga ada bentuk pendampingan yang diberikan baik itu oleh pemerintah ya atau mungkin oleh masyarakat sekitar terhadap mereka-mereka ini yang dirasa memang membutuhkan pendampingan psikologis begitu ya, khususnya mungkin bagi anak-anak dan juga keluarga korban tadi. Ya, untuk pendampingan ada trauma healing dari kepolisian untuk anak-anak, untuk orang tua dan dewasa juga. Karena berdasarkan keterangan dari Kementerian PPA bahwa korban ini terutama untuk yang ibu-ibu itu mengalami trauma berat setelah menerima kabar bahwa ada keluarganya yang jadi korban. Karena beberapa hari ini kami teman-teman jurnalis yang bertugas di desa itu rata-rata menyaksikan ketika misalkan ada kabar jasad siapa yang ditemukan termasuk di posko DVI itu keluarga pasti histeris bahkan sampai ada yang pingsan. Ya pastinya ya karena menerima kabar yang mendadak tadi ini juga ya. Iya. Karena bencananya terjadi di jam 3 pagi kurang lebih. Nah kalau misalnya masyarakat atau detikers ini pengen menyalurkan bantuan Mas, mungkin ada infonya atau jalur resmi lewat mana, dan kalau misalnya pengen nyari juga gitu ya anggota keluarganya, misal detikers yang lagi merantau nih
keluar gitu ya, pengen ngecek keluarganya itu gimana Mas caranya? Ada Ya hotline-nya kah untuk mungkin? untuk informasi yang resminya misalkan mau menyalurkan kemana sih sejauh ini saya melihatnya langsung datang ke sini ya Mas. Langsung menyalurkan menggunakan kendaraan kebanyakan seperti itu. Terus kalau misalkan memang ada detikers yang anggota keluarganya kebetulan tinggal di Kampung Pasir Kuda, Kampung Pasir Kuning, dan Kampung Babakan Desa Pasir Langu yang terdampak ini bisa langsung datang ke posko terpadu di Desa Pasir Langu atau ke pos DVI di Puskesmas Pasir Langu. Oke, baik Mas. Untuk sekali lagi ini juga mungkin menjadi atensi gitu ya, bahwa Ya. yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah yang sudah dalam bentuk barang gitu ya. Benar. Karena kadang kalau Ya. dikasih uang juga nanti mau dibeliin Iya, kemana. bingung juga ya. Tadi selain yang disebutkan kayak misalnya obat-obatan, tadi kayak minyak kayu Selimut. putih, itu juga kalau untuk bahan sembakonya seperti apa Mas? Apakah sudah aman juga? Iya. Atau mungkin ini juga masih kekurangan? Ya untuk sembako sih setiap hari pasti ada bantuan yang masuk karena di sini juga disediakan dapur umum dari kepolisian, dari Basarnas dan dari pemerintah pusat. Oke. Tapi kalau misalkan memang mau menyalurkan, tentunya akan sangat berterima kasih. Iya. Ya, baik kalau gitu. Mas Wisnu, terima kasih banyak untuk laporannya. Kita juga mau menampilkan ini data dari korban-korban bencana longsor di Cisarua yang terjadi ya. Ini kita bisa lihat ada list korban selamat dan juga korban meninggal. Di antaranya yang terbaru ini sudah terdapat informasi 14 yang terkonfirmasi meninggal ya. Iya. Dan untuk korban selamat juga ini ada 23 orang yang ditemukan, artinya memang mungkin sebetulnya masih ada harapan ya Danto ya. Benar. Apabila mungkin merasa bahwa memang ini ada anggota keluarga yang belum ditemukan, tapi ternyata masih ada harapan. Dan juga kita terus berdoa bahwa di samping dengan berbarengan tim gabungan juga terus mencari, kita juga berharap supaya ternyata keluarga kita yang hilang bisa ditemukan dengan selamat. Insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau Amin. gitu terima kasih Mas Wisnu, selamat bertugas. Dan hati-hati di Ya. sana, semoga tidak ada longsor susulan lagi ya. Amin, mudah-mudahan ya. Siap, siap, Terima siap. kasih Mas Terima Wisnu, kasih. ditunggu terus update-nya. Selamat bertugas kembali Ya. dan sampai jumpa. Siap, atur nuhun. Atur nuhun. Aduh sedih banget ya Toh Iya ya. benar-benar deh. Aku baca berita juga baru kemarin. Terus kayak dikirain Cisarua Puncak kan. Ternyata ini di Kabupaten Bandung. Betul ya, aku juga sebetulnya agak kurang mudeng nih bahwa ada Cisarua yang lain juga ya. Iya. Cuma memang dikabarkan, kalau digambarkan sih ini kayaknya tuh di daerah pegunungan gitu ya. Tadi kan ada apa? Puncak Gunung Burangrang. yang lagi melakukan latihan tadi ya dari marinir. Betul. Lagi melakukan latihan di sana ya, nggak ada yang tahu juga gitu Ya. kondisinya. Dan ini tuh deket banget sama apa namanya? Ranca Upas. Sama Lembang kayaknya bahkan. Oh. Oh. Alih fungsi ya. Oh, justru kirain villa gitu-gitu bukan ya? Padahal itu tuh udah tetap yang pertanian lagi ya, tapi nggak bisa ya. Nggak kuat ya menahan. Karena mungkin kalau pertanian kan ya kecil-kecil kan. Betul, Misalnya betul, kayak betul. sawi. Gue pernah juga ke apa sih yang terkenal banget tuh tempat liburan di atas itu. Lembang. Iya yang paling terkenal deh pokoknya ada tuh. Bukan Ases bukan strawberry, orangnya. ases strawberry. Bukan yang jaga. Kalau itu di Garut ada, di Lembang ada, itu banyak Tempat cabangnya wisata dia. di Deket apa? Tangkuban Perahu. Iya sana lagi naik lagi tuh. Apa Yang ya? dari dulu udah ada. Apa? Teater. Bukan sebelumnya nggak sampai teater. Ini apa sih yang Kayak si taman pasar bermain. Lembang? Pasar Lembang. Naik yang- lagi, naik lagi, naik lagi. Coy, apa ya? Cikole Lembang. Bukan, apa sih namanya ya Allah itu. Dusun Bambu. Dusun Bambu. Dusbam. Dusun Bambu, Dusun Bambu. Terus Gua Bambu pernah. tapi sebetulnya masih bawah. Masih bawah kan? Oh, masih Iya, setia iya, Budi iya. Bandung lah itu. Oh masih setia Budi. Gue pernah kesana jadi banyak emang Experience-nya nanam-nanam. ya? Iya perkebunan dan adem sih sebenarnya di sana. Memang karena Enak gitu. di Apalagi daerah musim situ hujan tuh, gini ya. Iya, ada yang kayak experience lo metik strawberry sendiri Iya, lah, benar. apalah. Kalau gue mah kan pengen jadi strawberry-nya udah ada ya. Aduh. Tapi buat bawa kecil Iya, kan iya. demen ya Seneng mereka. dia. Kalau ini sukanya metik mangga dia. Gue ngerti lagi. Enggak di kebun, di beneran di Indramayu. Di Indramayu enak. Bener, Kecil-kecil Indramayu. mangganya tapi Iya, orange iya gitu. bener itu dia petik mangga. Meskipun lagi nggak musim ya, Bener. Emang gitu. banyak asal Indramayu ya kalau itu ya. Bener kenceng-kenceng banget ketawanya ya Bener-bener. Allah. Kadang ada dari Cirebon juga gitu nggak tahu.
Iya, nggak tapi mendukung. ada aja dah yang petik mangga memang itu di wisata tadi itu. Bener-bener. Karena gue sebagai warga Bandung dan sekitarnya ya, gue juga kan dari kecil cukup familiar. Kayak orang Jakarta ke puncak lah Iya, ya. iya, Kayak Lembang deket-deket tuh kurang situ. lebih kayak Bener. gitunya yang adem-ademnya. Memang dari itu sering ada banget tuh yang kayak, wah tiba-tiba lahannya dijadiin villa. Karena itu tuh yang pasti biasanya rawan tuh dijadiin villa. Iya. Ya gitu-gitu kan, villa-villa mewah lah segala macam. Tapi ternyata dijadikan lahan pertanian juga nggak boleh kalau udah lahan resapan ya lahan resapan Iya, aja gitu benar kali ya. itu ya. Apalagi nanamnya toge gitu kan kecil pohon toge. Itu di kapas bisa tau gak sih? Iya, di apa? Experience ya, experience bocil-bocil TK kan ya. Iya, Ayo bisa. kecambahnya ditaruh, Ditaruh, abis itu ntar tumbuh tumbuh dia. tinggal disiram berapa hari. Tuh. Ya kita doakan semoga tidak ada longsor susulan ya kan. Betul. Dan Detikers kalau pengen ngebantu, I think udah banyak banget kayak Kita Bisa atau Datang langsung. yayasan-yayasan lain ya, lembaga lain pasti banyak juga yang open donation. Betul. Coba juga dibantu saudara-saudara kita di Bandung tadi ya, Betul. Cisarua. Dan gitu. ternyata Danto bener, ini Cisarua tuh experience-nya ya untuk wisata-wisatanya dia ada rainbow waterfall. Udah ngalang-ngalahin Niagara ya. Iya. Udah gitu ada water coaster dusun bambu. Bener ini Itu dusun kan terkenal bambu. kan, dusun bambu. Dusun bambu nih Detikers tuh ya. Jadi bisa Hmm. tuh lihat anak-anak kecil pada Benar. nonton air terjun Kids friendly buatan sih, kids dusun friendly, bambu tuh. curug bugruk tuh, curug-curugan juga tuh, curug layung dan camping ground tuh Banyak ada. di sana Lalu ya. ada The Nice Park, terus ada curug penganten ya ampun. Terus ada Itu apa tuh curug bagus? Anom, ada Banyak lagi banget curugnya di curug sana ya. Cipalasari gitu. Curug itu adalah air terjun. Air terjun, Ya. tapi ya mungkin jangan sekarang kondisinya di kali ya. Jangan benar-benar. Karena lagi sering hujan, ya hujannya juga kadang deras banget. Gua Ini kita banjir aja. kemarin toh. Kemarin kan gak hujan. Kemarin weekend. Oh iya, Jumat, Sabtu, Minggu baru surut. oh karena, tapi Sabtu Minggunya gak hujan kan? Sabtu hujan lagi, Oh, Minggu di daerah alhamdulillah lu- enggak. iya. Iya, di situ baru kayak selamat nih gua. Iya. Itu gila sih Detikers karena gua sebagai warga West Coast ya. West Coast. Itu akses gua keputus semua-muanya toh. Alhamdulillahnya itu cuma rumah gua nggak banjir aja tapi keluar komplek banjir dan itu wave-nya kuat banget. Kayak mau surfing bisa kayak. Bisa di situ ya? Iya, dan panik banget karena bahan kulkas gua habis nggak ada makanan. Oh lu gak bisa beli juga. Yang online kalau online? Eh, masih bisa, ya tapi harus jalan kaki. Kalau depan rumah lu sih mana? Ya Allah. Ya Allah, berarti udah sih mana? Iya, iya, gitu. Sepinggang kali itu udah. Iya benar-benar. Jadi memang harus naik jalan kaki sampai kemana dulu nyelamatin diri lah, barulah ke stasiun KRL mana yang terdekat atau mungkin kalau lo mau nyari taksi juga agak jauh. Jadi solusinya kalau rumah gua kebetulan deket stasiun KRL dan yang di stasiun gua pun nggak beroperasi, jadi harus jalan ke stasiun yang belah sananya. nggak bisa lewat juga Iya, keretanya. dan orang-orang pada jalan kakinya katanya menyusuri si rel itu. Gitu. Nah Jadi, itu dia. Makanya kemarin kan dihimbau sebenarnya WFH kan. Kemarin cerah banget. Saya adalah korban. Ya, gue udah Jumat tuh dihimbau nih sama kantor gue. Udah baik nih, Senin sampai Rabu boleh WFH nggak apa-apa. Tapi coba dilihat kondisi ya cuaca. Gue bangun Senin pagi, ya Allah hujan deres dong. Ih, amit-amit Danto, jangan dong Danto. Tapi bener-bener Senin pagi, wow. Good morning Shine. Tapi The Vogue kan enggak ya, kan cuma Enggak, tapi gua, iya. Jakbar sama Bekasoy. Bekasoy. Tapi kalau gue aksesnya tetap ke Jakarta tuh bisa 3 jam sendiri kalau lagi Oh, hujan. kena juga, Iya sama kan juga. aksesnya banjir kemana-mana tuh susah banget. Sebenarnya rumah gue sih nggak banjir, dekat rumah gue juga nggak banjir, tapi aksesnya itu loh. Iya, iya. Mungkin lo kalau kesini juga jadi lama banget ya. Iya, saya tuh nggak bisa keluar rumah gue bahkan. Ke Kalau jalan banjir nggak rayanya bisa juga kesini? nggak bisa. Berenang gitu. Enggak dong, gue kayaknya memilih nggak usah daripada gue nanti sakit ya repot. Itu ya. Repot banget. Dan Iya, itu iya, kata iya. suami gue yang sampai depan rumah, depan komplek gitu, depan pos satpamnya itu banjir 5 tahunan. Oh 5 tahun Jadi kemarin sekali tuh datang. kejadian lagi Oh, gitu. kayak pemilu dia ya. 5 tahun Jujur sekali ya dia. gitu, ya Allah. Karena kalau tahun lalu gue inget, tahun lalu juga kan gue udah di situ kan. Nggak banjir. Banjir tapi kayak yang keputusnya cuma satu akses doang. Jadi gue tuh kalau Satu dari rumah jalan bisa ke doang kiri ya? bisa ke kanan Iya, gitu iya. ya. Nah yang ke kiri doang nih yang banjir, yang kanan gue masih bisa bisa. pergi kan gitu. Ini udah Kalau sekarang kan kiri nggak bisa. Tapi depan rumah lo persis banjir Nggak. Oh depan Cuma rumah kebetulan persis. jadi perumahan gue tuh cul-de-sac yang cuma kayak 20 rumah gitu. Nah memang dari gate masuk itu emang pas gue perhatiin udah ditinggiin Agak tinggi. si paving bloknya. Jadi emang si klaster lo ini nggak banjir, Iya. tapi depannya banjir pol gitu. gitu. Jadi itu jadi tontonan warga dan gue sebagai warga Jakarta baru, gue baru merasakan lagi sebagai warga ibu kota yang kok tinggal di ibu Ternyata kota kualitas hidup gak sebaik itu ya, gue kayak ngerasa gue makanya pulang lagi pindah aja. dong ke IKN gitu kan.
Coba lu kalau mau pindah IKN mau nggak? Misalnya ada Detik Pagi IKN, ada nggak? Mau nggak? 10 tahun lagi gue mungkin 10 tahun mau. lagi kita lihat ya kondisinya ya. Iya. Iya, why not? Iya. Oh iya harus ngikut Betul. ya, kayak di US, Washington DC gitu ya, pada di situ ya. Sama New York kan beda. Iya benar, berarti kayak Iya. nggak ijo, berarti biro dia. Enggak biru, itu biru Oh, sorry, ya. sorry. Tapi memang bagusnya kan kalau tata kota begitu. Jadi pemerintahan Benar. dan pusat pemerintahan dan pusat bisnis itu tidak digabungkan. Iya, gue sih setuju dengan pemindahan ibu kota tuh, gue sebenarnya setuju. Iya, gue ngerasa kayak Kayak mungkin bebannya at least 30% keluar dari Jakarta lah gitu iya, kan, 30% terlalu ngadi-ngadi lah ya. Iya, 30 lah yang pemerintahan, terus mungkin bank juga pasti buka di sana. Iya, jadi gue ngerasa bye-bye chaos tapi Tadi kok katanya media juga, gue baru tahu nih bahkan media juga bisa ikut gitu ke sana. iya, cuma kok enggak ya, belum Belum. rata ya. Tapi media yang ini juga entertain gitu juga, apa yang berita doang? Ke pemerintahan. Biar cepet ya, iya benar juga Sama ya. gue tuh mikirin ini tahu nggak, kantor kedubes pindah nggak ya? Karena itu lahannya gede-gede banget kan. Lo bayangin di Terus, Kuningan aja iya. udah kedubes Swiss. Iya, harusnya Kedubes pindah sih. sebelahnya apa Harusnya lagi? dubes itu di ibu kota harusnya, Iya. idealnya. Itu berarti akan banyak lahan kosong di tengah kota loh. Nah, tapi kalau kita mau ngurus visa, masa kita ke IKN dulu? Ya kan, agak itu mah di sini aja nggak apa-apa. Kalau dubes mah kita sarankan deh, karena dia nggak bikin macet. Mobil satu, mobil satu. Bagus. Parkiran iya. Itu kan ada satpam standby berdiri kan ya. Iya, Gue juga iya, ke iya, depan dubes. dubes Amerika kosong jalannya karena Iya. itu satu jalan itu cuma dia doang. Udah doang. Gitu. Jadi Nggak kalau ada yang dubes sih lain. sarannya dari masyarakat sipil nih. Tetap di Jakarta aja. Karena mereka tidak bikin macet ya. Jadi bikin macet. Standby. Iya, Iya, betul. Jadi sortir tuh udah dari depan gitu. Dari depan, Ternyata mereka keren. tidak ada kemacetan di luar dan di dalam. Di dalam juga nggak ada macet. Aman, makanya kan gak enak kita udah jauh-jauh ke IKN, Kan- dokumennya kurang. Bete, beli tiket pesawat lagi ya. Minimal stay di IKN tuh menurut gue seminggu ya. Seminggu. Jadi just in case lo ada kurang jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Lo suruh tuh orang di Jakarta kirimin berkas lo ke IKN gitu kan. Daripada lo balik Mahal gitu. juga tapi. Nah makanya 3 Mahal hari juga. kan kirimnya. Iya, makanya itu dia ya, mudah-mudahan Jakarta bisa membaik lah ya dari Amin. macet, dari banjir sebagai saksi hidup Saksi hidup. kebanjiran ya. Kalau Akhirnya- Bandung gak ada banjir dulu? Gak ada. Kalau sekarang mah ada lah ya. Enggak, karena katanya kalau banjir seinget gue juga itu tuh di Bandung Selatan. Which is sebetulnya jauh sih dari lo gua. ya. Itu ya Banjir. yang kalau lo pernah dengar kampus Telkom. Nah gitu-gitu. Itu jauh sih dari Gue tuh, peradaban gue. gue tuh Dari selalu peradaban gue. kalau ngelihat berita orang yang banjir sampai masuk rumah tuh gue nggak bisa ngebayangin itu di gue. deh. Sumpah, dan gue tuh gak ngebayanginnya kalau itu terjadinya ya kayak ini amit-amit yang longsor dini Iya, hari. iya. Jadi mereka bangun tuh udah kaget gak sih mentalnya gimana Iya, coba makanya. bangun tidur Ya kalau tiba-tiba misalnya bangun-bangun masih hidup juga, rumahnya masih berdiri gitu kan. kalau udah ke bawah-bawah. Iya kemana. nggak tahu itu, makanya gue nggak pernah ngebayang sih kalau bencana kayak gitu ya. Iya benar Mudah-mudahan banget. kita dilindungi dengan kondisi sekarang alam yang tidak menentu juga. Amin, mudah-mudahan. Karena ini juga sebetulnya janji-janji para developer ya yang dulu pas ngejual rumah bebas banjir. Wah. Nah, itu juga 10 dipertanyakan. menit ke tol, ya. 10 menit kalau jam 1 malam. Jam semalam bener 10 menit. Dan gak lewat lampu merah ya. Iya. Kalau hijau terus. Iya terus tuh. Sama kalau dikawal mungkin. Plus 13, Iya. plus 5 lagi. Oh, plus pas jalan plus terus 30 35 lama-lama ya. Bener. Sejam juga Nah memang. ngomongin developer ya Tok, lu tahu gak sih era berapa ya berarti ini 2018 ya, apa 19 ya? Meikarta. Gila. Mekarta tuh Tok, iya tapi gua ya, jujur gua personally, gua aja kebagian cuannya karena gua inget dulu di radio gua, itu adlibsnya sejam 4 cuy, itu di Bandung. di Bandung. Sama gue juga di Jakarta banyak banget Iya kan? iklan. Dan gue inget ya itu bukan cuma di siaran yang prime time aja, tapi di Bener. siaran yang gak prime time juga dia adlibsnya sejam 3. Nah gue dulu zaman siaran selain dibayar per jam, per adlibs juga. Oh iya, Iya. seru banget. Makanya gue ngerasa kaya gue Lumayan waktu cuan si gitu ya. Meikarta tap Padahal in cuma itu. 15.000 lah ya. Iya, tapi satu adlibs ya. dikali berapa kan jadinya kan? Iya, gitu iya. per bulan tuh jadi lumayan banget dan untuk ukuran anak yang dulu gue baru lulus kuliah itu Iyalah, hitungannya. buat penyiar udah lumayan banget itu. Bener. Kalau di gue sampai talk show juga sering Iya, banget iya, ya kan, sampai Bener-bener. diundang salesnya. Bener, sama ada kalau nggak salah program yang di blog. Jadi kayak misalnya gue dulu nama programnya Riau nih, Riau with Meikarta gitu. Itu karena di Jalan Riau ya. Jadi dulu ada program di radio gue tuh nama-nama jalan. Di Bandung.
Hegar mana? Heboh seger ngeunah. Riau, request Layau Oh, gitu. iya, Cipaganti, Cita Pagi di Bandung City gitu. Ciumbeluit Nggak ada, susah itu nggak ada. Susah ya Ciumbeluit, iya susah ya. Pasopati, pengakuan dosa dan jeritan hati. Wah. Oh itu segmen-segmennya Ada. dari nama-nama jalan lucu banget. Tapi kreatif sih emang Radio Bandung Nah, sih. itu jadi Kenapa gua- emang Mekarta? Mekarta itu kan tapi habis itu gak kelihatan lagi hilalnya ya. Iya Toh? kalau ke Bandung lewat tol tuh ya udah kayak mangkrak aja gitu. Bener, dan apalagi dulu gue inget banget tuh pembangunan Meikarta sejalan dengan pada saat itu Bandung ke Jakarta dan sebaliknya itu Ada lagi pembangunan MBZ. Jadi Jadi gue kayak inget iya. itu era kita harus menikmati tuh mau Bandung ke Jakarta tuh 5 jam kali. Kan. Bener waktu MBZ Heeh. parah gitu ya. Dan ketika lagi macet-macetnya itu ada, gue inget banget ya kalau Bandung ke Jakarta berarti ya karena dia di sebelah kiri, Kiri, iya. itu banyak yang balon-balon kayak pemasaran gitu tau bener, kan? bener, yang iya. sedang dibangun Meikarta gitu. Jadi gue ngeliat wah ini pasti akan jadi tanda kutip new city lah gitu ya si Meikarta Mega ini. proyek lah itu ya. Mega proyek banget dan gaungnya tuh kedengeran di mana-mana gitu. Promonya dia beneran nggak inilah nggak habis-habis. Nah ternyata kan redup ya kalau kita bisa bilang. Tapi Iya. katanya sekarang in short itu mau di take over sama pemerintah. Jadi mau karena menurut gue memang kan kerangkanya udah ada. Itu kan jadi bangunan mangkrak yang kan. apartemen itu kan yang tinggi banget itu. Iya benar. Sampai gue inget dulu ada teman gue nge-MC benchmarknya adalah apartemen Mekarta. Jadi dia nge-MC acara diamond, dipasangin kan diamond di anting nih, earrings, kalung, sama gelang, sama cincin. Terus dia bilang, guys ini diamond yang gue pakai semuanya seharga 12 unit Mekarta. Gitu. Karena iya. Karena udah saking Benchmarknya iya Mekarta. Karena kita Mekarta udah tahu di juga. mana-mana. Iya benar. Nah, jadi The Tickers ini katanya mau ada wacana untuk pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta yang akan dilaksanakan tahun ini. Ditargetkan pembangunannya akan dimulai di bulan Mei, which is Februari, Maret, 4 April, bulan Mei, lah. 4 bulan lagi ke Iya. depan. Diungkapkan langsung oleh Menteri Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait usai rapat di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta hari Senin tanggal 26 kemarin. Katanya tahap pertama pembangunan, tahapannya saya berharap paling lama Mei lah ya. Nah kita tunggu tuh ya. Ara juga mengaku alias Bapak Marwar Sirait ini sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Bapak Aing. KDM, betul. Bapak Aing. Untuk membicarakan pembangunan rusun subsidi di Mekarta dan mendapat lampu hijau karena berada di dekat Bekasi dan Karawang yang banyak sektor Iya, industrinya. benar. Beliau juga akan meninjau daerah lainnya di Jawa Barat untuk pembangunan rumah susun bersubsidi. Salah satunya di Bandung Barat khususnya untuk wilayah yang padat penduduk dan dekat industri. Selanjutnya ia akan meninjau area di Provinsi Banten untuk membangun rusun subsidi. Nanti pengembang-pengembang rusun subsidi kita juga akan undang segera satu-satu. Sudah saya komunikasikan semua sehingga nanti kita bisa bekerja dengan cepat. Ketika ditanya lebih lanjut nih mengenai status lahan Meikarta yang akan dipakai untuk bangunan rusun subsidi, Ara mengatakan sudah clean and clear dan juga mendapatkan persetujuan dari KPK. Lahannya memang punya Meikarta, punya Lipo Karawaci. Pemerintah nggak beli lahan Meikarta, yang bangun Meikarta enggak katanya. Kalau tanahnya kan yang milik Meikarta, begitu. Jadi tanahnya tetap milik Lipo. Ya, which is yang developernya Meikarta Developer. ya. Tapi abis itu koordinasi katanya kan ya dengan KPK gitu ya, bahwa itu tanahnya punya Meikarta tapi dibangunnya punya pemerintah. Oh, gitu. pemerintah lanjutin bangunan ya. Tapi Iya. harusnya kalau tadi dia bilang clean and clear, soalnya seinget gue dulu tuh masih ada masalah yang udah beli kan. Iya, itu yang Yang sempat orang majuin ke pengadilan juga kan. itu kalau tuh nggak bahkan salah. bukan DP doang loh, ada yang udah lunas ya katanya. Karena murah kan dulu, Iya. cuman kayak 100 jutaan. 150 kurang lah bahkan. Iya. Banyak banget yang tergiur lah. Dan promonya juga dulu gede banget. Iya, Kayak tadi bener. di radio lu di Bandung. Dan menurut gue saat itu Semuanya. untuk umuran kita aja jadinya agak make sense untuk kita aja tuh beli. Padahal Bener. belum berkeluarga, ya kan masih single gitu. Karena mikirnya juga aksesnya deket nih tol waktu itu. Betul. Terus waktu itu juga dibilang ada MBZ. Waktu itu udah ini belum ya diiming-iming kereta cepat? belum. ya? Itu ada aja ya? udah gokil ya. Iya. Kebayang nggak kalau mereka tahu ada kereta cepat? Karena kemarin kalau nggak salah gue juga ada berhenti di mana gitu. Pokoknya di Karawang. Karawang ya, ada jam-jam yang berhenti di Karawang. Iya, tapi nggak semua kereta cepat memang. Nggak semua gitu. jam, betul. Nggak semua schedule ada di berhenti di Karawang. Tuh apalagi kalau misalnya nanti dibangun ya bisa tuh kalau mau ke Jakarta ke Halim ya gue bilangnya. Karena kalau lo mau ke Jakbar sih lama lagi ya. Lumayan, Tapi kalau ke ya, tim ke agak, Halim 15 menit lah. Tapi emang idenya menurut gue bagus sih karena di situ kan kawasan industri pasti banyak pekerja atau buruh di sana. Iya. Kalau ada rusun menurut gue ini suatu ide yang bagus juga dan ini dari Dan mereka jangan lupa UMR tertinggi di Indonesia ya. bener Bekasi situ ya, Bekasi Karawang situ UMR tertinggi di Indonesia. Jadi kalau ada rusun yang subsidi ini mungkin lebih ya bisa meningkatkan kualitas hidup mereka lah. Betul. Jadi lebih layak. Dan ini juga udah diberi lampu hijau nih sama Pak Prabowo. Sebelumnya Menteri ARA sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mendukung adanya pembangunan rumah susun atau rusun subsidi tahun ini.
Program tersebut sedang menjadi prioritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo dan responnya sangat positif sekali. Ucap Ara saat dihubungi Detik Properti Jumat 23 Januari 2026. Selain Prabowo, ia mendapatkan dukungan dari Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadi Kusumo. Ia pun telah berkontribusi dengan CEO BPI Danantara, Rosan Ruslani. Saya juga sudah laporkan kepada Pak Hashim dan responnya positif. Dan juga saya sudah koordinasi dengan Danantara dan Pak Rosan, sudah laporkan juga kepada Pak Prabowo katanya. Dan sebagai informasi, rencananya rusun subsidi Meikarta ini akan dibangun di 2 lokasi dengan luas total 20 hektar. Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho mengatakan target pembangunan rusun subsidi di Meikarta sebanyak 100.000 unit. Tuh ya, jadi ia menyebutkan pihak Meikarta sudah menyiapkan tanah clean and clear, penerbitan SHGB sudah hampir 99,9% atau tinggal sedikit lagi penyelesaian. 100.000 unit ini akan target nanti pembangunan untuk unit di Meikarta itu 2 lokasi dengan total 20 hektar tadi, kata Heru. Untuk unitnya terdapat 2 opsi desain, yaitu tipe 1 kamar seluas 25 meter persegi dan opsi lain adalah 2 kamar 37 meter persegi. Harga jual rusun masih diperhitungkan, angkanya akan disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi untuk hunian. Cikarang itu udah masuk Kabupaten Bekasi, kalau tidak salah per meter perseginya 13 juta. Itu konsepsi peraturan baru ucapnya. Tapi ini kan rusun berarti kayak apart lah ya. Iya. Dan udah tinggi-tinggi banget kan, mereka kan kerangkanya bukan yang kayak cuma lantainya I think belasan ya, tapi sampai puluhan gitu Nah, kan. tapi kita nggak tahu nih itu apakah yang sudah kerangka itu atau di tanah lain. Oh, siapa tahu berarti ngebangun dari nol lagi Dari ya. nol lagi. Soalnya Meikarta kan kayak mega blok dulu kan ya bilangnya. Kayak ada kan rumah, apartemen. Tapi yang kita lihat di pinggir tol tuh kayak cuma 1 atau 2 ya kan. Iya, Kayak yang ada mall bawahnya itu ya. Yang istilahnya tuh kalau di orang-orang yang suka bisnis apartemen tanda kutip tuh udah top off. Jadi udah top off tuh dia udah sampai atas gitu Iya, tuh. nah udah sampai atas benar kalau Jadi kita kata lewat. ibaratnya kalau kan suka banyak kan orang-orang yang beli sebelum bangunannya jadi, baik itu rumah ataupun apartemen. Nah, kalau apartemen tuh katanya dilihat dari apartemennya dia udah top off belum. Kalau udah top off artinya dia udah sampai atas kerangkanya udah jadi, tinggal kayak nambahin kaca, pintu. Itu Iya. sebetulnya katanya murah gitu. Iya, udah berapa puluh persen lah. Iya. Dan kita juga lebih tenang untuk membeli karena Betul. udah bangunannya udah segede gitu. Udah top gitu. off betul, udah 90%, 80% lah katanya kayak gitu. Jadi itu udah meyakinkan. Nah, gue tuh penasaran sih Meikarta tuh sebetulnya udah top off apa belum. Itu, karena kalau misalnya Yang buat rusun atau yang kita lewatin? yang kita lewatin. Yang kita lewatin udah lah kayaknya Udah itu. ya, tapi Iya. ya. Nah ini nggak jadi-jadi. Iya. Dia begitu. Berarti ini akan ngebangun yang dari scratch lagi ya? Nah bisa jadi atau itu dilanjutin. Feeling gue sih dari nol ya. Cuman dia tanahnya doang. Tapi Bangunannya dibangun. bangunannya dibangun lagi untuk rusun gitu. Kayaknya bukan dialih fungsikan yang udah dibangun. Karena kayaknya Meikarta nggak tahu deh dulu tipenya studio. Ini kan studio ya, Iya. 1 kamar gitu ya. Ya. 100-an dulu ya. Zaman itu benar. Iya, Iya benar. Apakah Bapak waktu itu sempat DP? tertarik. Sempet DP. Hampir booking fee ya. Booking fee. Hampir booking fee Bapak Booking fee ya. kan dimulai dari 5 juta rupiah saja lah ya. Tuh bahkan tuh, iya. Udah mau booking ya waktu itu ya lumayan. Iya. BUMN ya BUMN. Iya benar. Gua yakin di TV itu iklannya tiap 30 menit ada 2 Iya biji semuanya kali. tuh masif banget. Masif banget. Medianya juga parah banget. Dulu kan belum era digital banget lah Iya, ya. Masih kecil banget. Kayak konvensional tuh radio, TV semuanya. Koran semua tuh ada dia. Sampai kalau per MC-an lu udah nge-MC Meikarta belum? Ah, Pasti itu dia. ada tahu di Tikers. Iya. Iya seharusnya bener. Bener. Bahkan gue yang di Depok nih kayak jauh nih kayaknya. Mbak ini gak kejauhan nih nyel sampai sini gue bilang. Enggak apa-apa katanya. Pokoknya harus semasif mungkin dan seberisik mungkin dan itu berhasil. Kalau gue bisa Berhasil. bilang. Ya, marketingnya sih berhasil, realisasinya memang yang Nah kurang. itu dia gitu ya. Koordinasi kurang di situ Koordinasi ya. kurang. Kayak, mungkin tim marketing tuh akan mencak-mencak gue ya udah sampai bebusa nih ya. Berhasil bawa buyer lo nggak Iya, siap udah kan target gitu. udah achieve ini gitu ya. Sekarang gua yang dikejar-kejar. Iya, lu mana nih Pasti bangunannya? Yang pertama dikejar salesnya lah itu. Tentu saja yang Iya nggak sih, berhubungan kita langsung sebagai dengan konsumen kan. Pasti konsumen, kayak, kita betul. kontaknya sama sales jadi ya udah. kayak kalau orang mencak-mencak di airport
pesawatnya delay. Ya pasti ke ininya kan. Iya orang ininya. Apa sih yang di gate-gate-nya Staffnya, itu? betul. Staffnya bener. Sedangkan mungkin yang bermasalah orang groundnya apa di Kita mananya nggak lah tahu gitu juga ya. itu ya. Nah berita berikutnya Detikers sebelum kita break ya. Ini mumpung ada Danto, jadi gue selalu tertarik bahas yang kayak gini karena kita akan parenting 101 ya. Oh iya oke. Aku Ini- kira viral lansia lecehkan penumpang wanita. Bukan. Gue udah dalam hati gue kayak kenapa giliran gue harus ada yang pelecehan gini kan gue Tuh, takut. gila, Toh lebih husnuzon coba Iya, Toh. coba ya lebih husnuzon ya. KRL 1 gitu. Udah gitu kan gue kan invalan nih. Gue kira tuh berita 1 2 3 4 urut gitu nih. Ternyata boleh menclok. bebas. Iya, ternyata boleh menclok. Di sini kan program bebas ya pagi ini ya. Iya. Menclok. Oke, gimana kita masuk ke parenting, Bun? Ini parenting Bun ya tentang Jakarta Surabaya yang membatasi penggunaan handphone di sekolah. Nah. Katanya ini bisa nanti wacananya ditetapkan di nasional. Jujur sebelum baca beritanya ya, gua aja dari sini bisa menyimpulkan singkat gue setuju karena gua aja waktu SMA udah lumayan ketagihan gadget. Dulu kita tuh baru Iya. pakai BlackBerry toh. Oh ya, sama iya BlackBerry benar. Iya itu aja udah kayak begitu ya, itu tuh era transisi gitu. Benar. Apalagi sekarang nih mereka-mereka yang bisa dibilang kan digital native ya. Dari lahir udah ada itu semua, apa enggak semakin ketergantungan. Anyway, ini tentang penggunaan gawai baik itu ponsel, laptop, tablet sampai dengan smartwatch di sekolah. Oh sampai ke jam juga berarti ya. Di lingkungan sekolah saat jam belajar kini diperhatikan secara serius. Hal ini terlihat dari beberapa pemerintah daerah yang mengeluarkan aturan pembatasan gawai di sekolah. Let's say Pemda Jakarta nih ngeluarin aturan pembatasan dalam surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor sekian-sekian. Aturan tersebut menegaskan siswa, guru dan tenaga kependidikan dilarang menggunakan gawai selama jam sekolah. Selain itu Pemda Sulawesi Barat lewat aturan surat edaran Gubernur Sulbar nomor 7 tahun 2019 tentang pemenuhan hak anak atas informasi yang layak melalui pembatasan penggunaan gawai di keluarga dan satuan pendidikan. Nah, di aturan ini siswa diharuskan menitipkan gawai mereka ke guru atau tenaga pendidik dan digunakan saat kondisi tertentu. Serupa juga dikeluarkan oleh Pemda Surabaya tentang penggunaan gawai dan internet untuk anak. Dilarang menggunakan HP di kelas kecuali diinstruksikan guru. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyebut langkah yang dilakukan Jakarta atau Pemda lainnya patut diapresiasi. Iya. Karena aturan ini hadir sebagai upaya dalam menciptakan iklim belajar yang lebih kondusif. Lalu juga lebih lanjut menjelaskan bila kebijakan pembatasan ponsel di sekolah pada dasarnya itu bertujuan untuk menjaga fokus belajar siswa. Dan siswa juga diajak untuk membangun interaksi sosial yang sehat dengan teman-teman mereka di sekolah. Selain itu pembatasan juga menjadi upaya penting dalam mencegah dampak negatif yang diberikan oleh gawai. Dampak yang dimaksud adalah distraksi berlebihan, perundungan digital dan juga penyalahgunaan gawai. Betul. Terkait kemungkinan apakah berbagai aturan Pemda ini bisa diterapkan secara nasional, lalu menyebutkan mungkin saja karena hal ini dinilai bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat dengan aturan dalam bentuk peraturan menteri dan juga keputusan menteri. Tapi ketika diterapkan regulasinya harus bisa memberikan ruang dan juga fleksibel bagi daerah dan sekolah. Aturan juga perlu menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan juga model pembelajaran. Satu hal yang harus menjadi catatan, kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah hadir tidak hanya menjadi larangan. Pelaksanaannya harus diiringi dengan literasi digital dan juga pengawasan yang baik. Betul. Nah, menurut Detikers gimana nih? Setuju atau enggak? Apalagi anaknya udah sekolah ya. Iya. Ini sekolahnya apa nih jenjangnya nih kira-kira? Nah, gue juga kurang paham sih. Apakah mungkin dari mulai SD, Kayaknya SMP, SD, SMA SMP, ya? SMA sih kalau kayak gini ya. Karena ada juga tuh, gue aja waktu kecil udah ngalamin ya. Anak tuh dikasih handphone karena katanya buat tektokan dijemput. Oh, Gitu, iya benar-benar. Udah gitu kan kayak gue juga relate tuh dulu nyokap gue kan working mom. Bokap gue juga kerja tentu saja. Jadi kayak ada apa-apa tuh komunikasinya lewat handphone. Dan jadi dari kecil juga gue udah dididik untuk pegang sendiri. Itu kecilnya umur berapa atau kelas berapa? Kelas 6 SD, Udah megang? udah megang. Oke. Gitu. Kebetulan gue emang baru dapat handphone aja kelas 6 SD. Ada yang dulu kelas 4 SD. Tapi memang 6.600 ya waktu itu ya? belum, itu udah terlalu mewah. 2.300 polifonik. Iya masih. Dulu 6.600 handphone nyokap gue dulu itu. Yang iya. kamera belakangnya Iya, bulat gitu bulet kan. gitu. Nah gitu, jadi kayak ya gue ya memang idealnya sih memang gak boleh dikasih Iya. dulu ya. Tapi kadang ada beberapa kondisi yang memang kurang ideal gitu loh. Kalau gue dulu tuh udah punya HP tapi nggak pernah gue bawa karena belum lumrah. Oh, dan belum, ya mungkin buat main doang juga HP-nya Iya, kali ya. buat main doang. Jadi emang nggak semua anak waktu itu gue SD tuh ya kelas 4, 5, 6 tuh
anak kecil megang HP itu emang gak lumrah aja gitu. Jadi gue Bener. punya pun gak gue bawa. Bener-bener. Di rumah aja emang buat main aja kalau gue di rumah gitu. Jadi Iya, ya iya. kalau sekarang sih mungkin kelas 3 aja, keponakan gue tuh kelas 3 udah punya HP sendiri. Tapi gue gak tahu ya fungsinya apa untuk komunikasi sama orang tuanya. Tapi sih udah mulai chatan sama bokap gue atau kayak kakeknya dia sih. Jadi ponakan gue tuh udah chat-chatan sama kakeknya gitu. Oh iya, gue juga ingat Iya. tuh dulu ada temen gue yang chatan sama adik sepupunya karena adik sepupunya masih bocil. Dia pengen gangguin gitu yang kayak, Iya, hei kamu lagi iseng-iseng apa? aja gitu ya. Terus ntar pas ketemu di rumah, ih kok gak dibales sih chat aku gitu. Padahal kata gue bagus anaknya main boneka, Iya bener. main-mainan beneran. Kalau ya. gue sih setuju juga sih dengan ini ya, apalagi kalau kecuali mungkin di bawah boleh. Soalnya gue sempet di waktu SMA ada fase di mana handphone dikumpulin. Oh. Yang which is yang zaman BlackBerry itu. Heeh. Mungkin kita Itu mau juga ujian atau memang daily Enggak, aja? Daily. Oh. Setiap pagi tuh dikumpulin Iya. di guru gitu. Jadi nanti pas pulang atau kayak pulang deh, nggak istirahat juga nggak boleh. Pas pulang baru diambil. Oh, I see. Gitu. Ya, gue inget juga tuh zaman SMA sampai kita semua tuh into grup kelas banget. Lagi jalan, lagi apa, sampai jalan aja gue inget kalau mungkin di Jakarta orang pada nongkrongnya ke PIM kali ya. Gue dulu di Bandung di PVJ, sampai kita di jalan di PVJ malam minggu tuh sampai nabrak-nabrak orang. Nunduk Iya. doang ya. Terus udah gitu sampai pada ngeluh juga kayak makan sama orang tuanya lagi. main HP. Iya, biasanya ngobrol jadi main HP, itu jadi isu banget sih. Yang gue bingung tuh kalau sekarang iPad sih, gue masih belum kasih sih. Anak gue umur 4, masih belum gue kasih dan kayaknya At all emang- atau pernah sesekali? belum. Wah hebat juga tuh. Iya, pengen tapi soalnya bener-bener dia tuh kalau ya kayak kemana-mana gue biarkan dia aktif aja gitu. Kayak yang gue bilang kalau dia di rumah nih kan pulang sekolah jam 12 atau Sabtu Minggu jam 12 kita nggak kemana-mana. Siang-siang mau main sepeda gue nggak apa-apa, udah biarin aja. Iya karena the world is their playground ya, bagusnya kan kayak gitu ya. Iya, kalau dia mau main keluar, mau main gini gue nggak apa-apa deh daripada dia kayak di TV doang atau di handphone gitu ya. Benar-benar. Dan itu yang harus dikorbankan kan sama orang tuanya. Artinya harus mengorbankan tenaga dan waktu lebih banyak ya. Iya. Jadi ya itu pilihan supaya anak nggak akhirnya mantengin layar mulu. Benar. Tapi emang kalau dikasih HP, iPad gitu ya kita juga tenang gitu ya dalam tanda kutip. Bisa kita ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain, nggak keganggu lah ibaratnya gitu ya. Tapi ya pilihan sih itu gitu. Kasihan anaknya tapi nanti ya jadi ketergantungan. Ya tapi kita lihat saja lah Detikers ya, mudah-mudahan for good reason karena katanya tadi juga kalaupun dijadikan peraturan tetap fleksibel kan, siapa tahu nanti mungkin ada kayak gitu ya yang ternyata Butuh urgent-urgent atau orang tuanya dikabarin, mau ngontak. iya bener. Atau mungkin kayak ada belajar, oke kita buka gadget ini ya, kita belajar ini, coba buka link ini kan bisa Benar, jadi gitu. atau coba kita sekarang lagi kan zamannya AI ini Oh, apa-apa. bener. Misalnya trial di handphone atau di laptop atau iPad gitu-gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih menurut gue. Ya kalau mata pelajaran ilmu komunikasi atau TIK ya, teknologi informasi dan Aduh, komunikasi iya itu. itu bisa TIK. Mau bawa laptopnya apa, buka iPad-nya ya silakan Tabletnya aja. iya boleh silakan Tabnya. aja. Tapi emang jangan sampai mengganggu pelajaran lah. Gue juga kalau jadi gurunya bete banget sih. Lagi ngejelasin di bawah ada yang nunduk gitu-gitu kan. Itu SMA kita udah masih gitu ya. Iya, gue sampai dulu gue udah selesai ujian ya toh, gue sedih banget karena gue mengecewakan guru bahasa Inggris gue. Gue mata pelajaran apa entahlah, tapi yang jadi penjaga dan pengawasnya si guru bahasa Inggris gue itu. Nah, ini Kalau- ujiannya pelajaran lain. pelajaran lain gitu, dan gue tuh cukup dianak emaskan sama dia waktu itu karena gue kayak mudeng Inggrisnya lah. bagus. Iya kayak kalau apa-apa tuh aktif kalau di dia gitu kan, di kelasnya dia tuh. Nah, gue udah selesai ujian toh, gue gabut karena masih ada waktunya tuh yang kayak 30 menit apa sejam Tapi gitu. kertas lu masih di meja? Iya. Belum lu kumpulin? Enggak, karena Oh. memang dikumpulinnya sabrek nanti. Oh bareng nggak boleh yang selesai duluan nggak gitu? selesai, Oh, iya. nggak duluan gitu. Gue main handphone lah, bahkan handphonenya saat itu belum BB, Nokia. Masih Nokia lah ya? Lagi apa coba? Lagi YM-an, YM. Iya, Gue iya. pakai SH Messenger. Kan Iya, benar. happy kan, udah gabut nih, oh udah bisa chat-chatan. Taunya dia datang, handphone gue diambil. Gila. Dan lo harus tahu ya, ada temen gue salah satunya yang anak pinter di kelas gitu, yang emang ranking 1. Dia temenan di Facebook sama ibu itu. Ibu itu ibarat kata zaman sekarang bikin utas cuy. Dia bikin utas dengan ibarat kayak dia dikecewakan sama anak ini yang gua kira anak ini pintar, anak ini apa segala macem. Pokoknya setelah saya mengetahui dia cheating, saya langsung ilfeel kurang lebih kayak gitu. Dalam hati kayak ya Oh, Allah padahal bu, nggak cheating. gue kagak cheating, gue Iya, gabut. iya, Tapi iya, itulah iya. yang gue ngerasa emang jadinya bikin kita Ya nggak salah fokus di juga sekolah. sebenarnya sih, iya maksud gue
Ya kalau misalnya harusnya kumpulin aja kalau udah ya, kalau ujian Iya, nggak sih? tapi ada beberapa pengawas yang kayak gitu. Jadi supaya mereka tuh mentalnya nggak buru-buru. Yang lain Jadi, ya misalnya nggak ganggu, udah selesai nih dia nih, iya sih. Kan kadang emang ada beberapa, jadi kan ujian kan biasanya sama tuh ya, waktu pengerjaannya 60 menit atau 2 jam misalnya. Tapi kan ada beberapa mata pelajaran yang kita tuh bisa selesai cuma sejam Iya. gitu ya. Beda sama matematika yang kita kadang waktunya bahkan kurang gitu. Itu kan gabut, nah itu tuh biasanya ada rulesnya yang kayak supaya nggak buru-buru, nggak usah dikumpulin Kumpulin dulu. cek lagi biasanya kalau guru zaman dulu. Ntar udah pada ngobrol semua, ayo cek lagi. Gue kayak udah gue cek 1000 kali gitu kan, jawaban gue udah yakin itu. nih, yakin nggak bisa diubah lagi. Akhirnya lu main handphone. Main handphone itu. Diambil handphone lo. Diambil dan gue kayak wah gila sih. Dia bikin utas. Dia bikin utas, dia bikin di Facebook gitu. Facebook do your magic. Twitter do your magic. Iya. Temukan aku dengan orang-orang yang bla bla bla. bla. Yang pernah dikhianati oleh murid Iya. tercinta. Ini di tetangga sebelah lagi undang ini loh. Bukan yang itu ya, Dia bukan yang cewek ya. Lagi viral apa sih di Yang- ini? Yang ini, lu tau gak sih yang dokter disuruh belajar lagi? Gue nggak tahu Di itu ya. thread. Nggak tahu karena dia menjelaskan tentang GERD itu Iya, ya. Iya, gue tahu dia itunya. cuma bilang dokter Bobby jantung tuh. GERD itu tidak ada kaitannya dengan penyakit jantung. Iya. Terus udah gitu ada yang nyecer, lu tahu nggak kalau dari ini tuh kesini Tapi belajar yang lagi deh dok. Nah yang itu nyecer dokter apa bukan? bukan warga. Itu makanya pecah banget dan semua dokter-dokter pada sampai turun gunung. Jadi Belain parah. Tapi emang bener nggak bisa. Emang The nggak- fact nggak bisa. Emang nggak bisa. GERD ke jantung emang nggak bisa. Iya, jadi mungkin itu hal yang lain. Dari medis tuh nggak bisa. Iya, itu adalah hal yang lain dan Yang biasanya kan psikis memacu yang ya, lain. Iya. memacu jenis jantung. Oh gitu. Iya, jadi kayak sampai dokter Tita juga turun. Iya, akhirnya dia dokter Tita juga. misu-misu juga gitu. Karena itu akhirnya menurut gua pecah gitu. Jadi kayak sampai ada dokter yang lain juga, dokter Vito tuh kalau nggak salah gua sampai hafal namanya karena kayak nama pemret kita ya. Dokter Vito juga bilang, saya dokter jantung udah 17 tahun, udah nerbitin 10 apa 15 buku, Emang udah jam benar. terbang sekian ribu jam. Memang nggak ada kaitannya, dia jelasin lah gitu. Oh. Cuma ya akhirnya kita hidup di era dimana netizennya Lebih pintar. malah lebih pintar, nyolot iya. gitu, yang mana adalah dokter Google gitu. Sampai ini juga turun ya, dokter Marten waktu itu ya. Nah gue nggak tahu Dok nih. Mart ya. Sampai turun juga dia. Dok Mart sampai turun juga kalau nggak salah. belain. Gue pre-love lu karena di gue keras banget sumpah. Katanya di nanti Ntar udah break in. Enggak. Sabar. Lu udah pakai berapa lama? 3 bulan waktu gue Iya baru 3 bulan, sabar. Lu harus pakai, emang awalnya sakit banget. sakit banget tahu. Emang sakit banget. Mana gue belinya waktu itu sampai di Singapura belinya tuh yang bunga-bunga. Oh iya, Sumpah. tahu. Yang tinggi buat nge-MC nih biasanya. Enggak, yang rendah justru Oh, buat iya. nge-MC biar lebih masuk. Oh yang rendah ya. Oh yang bunga-bunga kuning depannya itu. Hitam Bunga- kuning. Enggak, bunga-bunga. Jadi dia printed gitu dan emang beda karena ini bahannya juga kayak kanvas bukan kulit gitu. Itu aja sakit menurut lu. Iya, sakit banget. Yang gue sakit tuh Veja tau kalau yang V doang itu. Kan banyak banget orang, keren banget. Ada gue pakai Veja enggak, gue nyaman. Nah gue awalnya sakit banget, gak break in juga. Itu break in nanti Veja. Nah sama, dokter juga break in. Akhirnya lu jual. Aku juga gak sabar, aku jual. Oh, juga. gak sabar kita Gak ya. sabar, aku juga. Berapa bulan lo pakai Veja? Berapa ya? Gue bener-bener sakit karena itu kan di kulit gitu pas gini-gini tuh kayak jalan sakit banget. Sedangkan kalau lo ngelihat kayak enak karena kayak tipis gitu kan? Iya, orang-orang kok kayak pada ini ya, tapi ya ntar break in sih. Ya berarti emang kalau kulit bagus emang ini dulu keras dulu awalnya gitu Iya sih, setuju. kualitasnya. Ya kita ya biasa pakai Kodachi. Itu apa Kodachi? Satu capung. Coba Google Kodachi. Kodachi coba. Pasti lo pernah lihat tapi gak tahu namanya Kodachi. 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 Sepatu. Jangan Enggak yang ini, lagi. yang ini. Gak pernah lagi. Ih, Oh, lihat kan pasti. ini gue kira bajakannya Onitsuka bukan nih. Bukan, itu emang ada merahnya nih. Oh. Sepatu kungfu. Setahu gue kalau di sana tuh buat olahraga ya. Di Cina tuh Kodachi. Dalam Medan. Nih kalau dulu tuh 2010-an awal tuh makanya anak STM Oh, biasanya. tapi menurut gue ini terlihat meyakinkan loh. I mean Iya, terlihat tahan gempuran loh. Iya banyak yang mati. Tuh, ini LS-LS ini kan, LS-LS Onitsuka kan. Iya, tapi yang signature yang ini biru putih merah Oh, Kodachi. ini bahkan matching sama kosoknya. Kayak Three Iya. Stripes loh ini. Iya, kan? Kodachi. Oh, Kodachi makasih ya toh, gue jadi tahu toh. STM ya Pak, dulu banyak ya anak STM ya? Buat pulang tapi, kan biasanya sekolahnya hitam, biasanya buat tempur dulu tuh. Iya bener. Gak hitam, dia ganti sekolah tuh keluar. Kenapa nggak tempur pakai sepatu hitam aja? Gak tau, biar keren. Mau tempur aja fashionnya dipikirin ya.
Sampai mesti ganti sepatu. Makanya gue ngeliat, kok anak sekolah. Dulu kan harus trik hitam kan. Ini kok anak-anak SMA boleh pakai sepatu putih sih, pakai kodachi banyaknya gitu. Katanya celananya yang pensil banget kan. Iya, tahu lagi gue. Itu katanya ada yang pakai sleting tahu tuh. Di sininya Iya. kan. Iya. Jadi supaya bisa dibuka. Kalau enggak dia nggak bisa. Atau kalau enggak hacknya pakai kresek. Plastik iya. Ih aneh-aneh aja deh orang menurut gue. Gue ada bersyukurnya juga sih, dulu gue setelah masuk sekolah tuh agak gendut ya. Jadi lo gak bisa ikut-ikutan. Karena gue kalau pakai celana pensil itu bukan pensil jatuhnya. Apa dong Kayak penghapus? kayak ini apa tuh? Kayak Beyblade jadi. Kadanya gede, bawahnya kecil gitu. Jadi gue beruntung juga sih. Waktu masa kuliah sekolah gue, kuliah sih udah lumayan kecilan lah. Berarti sebetulnya kalau dikasih badan kurus lo akan ikutan the trend Akan ya? ikutan gue Akan celana join the trend pensil tuh. itu, iya. Iya, makin kecil. Jangan nongkrong. Asik, kalau yang dikecil-kecilin gaul. Jauh. Sekarang kan zaman berbalik. Oh iya Makin bener, gombrong makin bener. keren. Hip hop gitu kan. Makin Dan gombrong makin keren. kalau di cewek ini toh hipster rocknya. Rock hipster. Iya jadi sampai di bawah pinggul. Oh makainya Iya. kayak Justin Bieber gitu ya. Iya, Wah. jadi roknya tuh kayak pendek banget udah lah dia. Jadi kalau dari jauh tuh kayak pendek gitu roknya karena dia memang dipakainya di bawah Pinggang. pinggang. Tapi ininya di atas lutut masih. Iya, jadi kayak pendek banget. Atau kadang gua ngelihatnya ya di lutut lah pas. Tapi baju dimasukin. Dimasukin. Ini baju sekolah kan Baju ngomongin sekolah. kan. Baju Jadi dimasukin. tapi roknya hipster. Jadi udah nggak zaman yang bajunya dikeluarin. Oh iya Gitu. iya. Bahkan itu kalau dulu di Bandung tuh tempat beli seragam sekolah namanya Pasar Kosambi, macam-macam banget lah brandnya. Udah ada yang modifikasi. Reska, Risco, apalah gitu ya. Terus itu udah available, sedia rok hipster. Wih, Gitu. tahu buat zaman dia ya kayak Gila, gitu. gue sampai Tapi lu pakai juga? Pakai, karena gue akhirnya dari situ jadi gue nggak mau dibeliin seragam sama nyokap gue pengen ikut, Oh pengen milih. pengen milih, gue langsung yang itu mah gitu. Ini nggak apa-apa bener kayak gini. Dia nanya ke masnya. Emang beda, bukan cuma diturunin doang makanya. Jadi memang kalau pinggang kan jadi Ngecil. kan. Kalau Ah. ini jadinya dia datar Oh karena buat dipakainya agak di panggul, bawah. iya gitu. Jadi si roknya tuh kayak lurus, Jadi kalau nanti lu kelihatannya tuh bajunya kayak dikeluarin tapi padahal masuk gitu ya. masuk. Karena bajunya agak turun Gitu, juga turun gitu. Jadi keluarnya tuh tipis-tipis Oh itu kalau aja cewek gitu. tuh detikers, kalau cowok ya pensil tadi Pensil, lah. Kalau bener. pensil parah sih. Tapi kalau sekolah strict tuh nggak boleh. Sekolah apa yang strict. Peraturannya kan Iya. celana kan lu dapet agak reguler lah ya. Tapi jadinya itu memang kejar-kejaran sama guru tahu. Iya. Capek juga. Bener. Ada yang nggak boleh, sekolah-sekolah ada yang nyantai ya. Iya. Kalau yang bagus tau gue sekolahnya nggak boleh. Yang sih. cewek juga hipster-hipster, udah gitu, udahlah hipster kan dipendekin lagi kan. Supaya atas dia lutut banget. per lutut lah ya, selutut. Karena nanti ini apa, duduk kan naik dikit. View gitu Nanti kan. digunting sama ibunya. Sama gurunya digunting makin pendek dong. Ya biar dia makin malu. Oh, kata pendekin aja. 10 tahun kemudian kamu kerjanya di mana? Saya kerja di tempat karaoke, Bu. Astagfirullah. Owner. Oh, entrepreneur. Franchise. Itu. Ternyata passionnya udah kelihatan dari Bener, SMA. Entertain. SMP. di situ. Baju batik keluarin. Kalau batik. Gue mah pokoknya karena hipster jadi masuk Tapi semua. kalau baju masukin keluarin, setahu gue keluarin emang nggak boleh kan? Iya. Harus masuk kalau yang Iya. sekolah-sekolah gitu. Jadi Keluarin. Iya. Halim Bandara. Iya tahu gue, yang sekolah penerbangan. Iya. Ini dimasukin. Heeh. Oh, pakai dulu pakai batik. Iya, batik gua dikeluarin. Oh. Iya, bingung dia nggak ada hiburan. Bener-bener bocah-bocah nih gitu. Disuruh masuk semua. Ya Allah. Oh, gua tahu tapi memang ada beberapa edisi yang baju batiknya modelnya dikeluarin. Nah, nggak Emang semua orang nggak dikeluarin. ngerti. Iya, iya. Ada yang ngira bajunya tetap harus dimasukin kayak seragam biasa, benar-benar. Iya, Padahal modelnya emang gombrang gitu kan. Emang Iya. iya. Emang strict zaman dulu tuh ada yang strict gitu, baju nggak boleh keluarin. Iya. Tapi lu Kerjain bertamu gitu ke ya. sekolah itu? Oh, buat turnamen. Anak-anak OSISnya gitu ya, nanti ketemu OSISnya lagi. Iya. Oh, I see. Tapi yang jaga provos tuh sekolah. Iya, iya benar. Iya, iya. Kalau rumah dinas di situ yang udah bintang berapa
Iya, karena Halim kan juga bandara ini AU kan sebenarnya. Iya. Aduh, ada-ada aja sih zaman SMA, sumpah sih. Terus gua inget juga ya, waktu SMA tuh dibebasin mau rok pendek atau rok panjang. Rok panjang yang rempel, lo tau nggak? Iya tahu yang Nah, gitu. kalau yang pendek kita modelnya berarti dihipsterin. Tapi karena gue udah melewati itu di SMP, jadi gue memilih untuk rok panjang rempel. Tapi rok rempelnya lo tau nggak dibikin ngatung banget. Iya, Terus sama kaos kakinya tuh. panjang kayak Iya, ADC. Nah iya. gitu. Kalau di Jakarta SMA yang bagus gitu, bukan yang gaul tuh ya kayak yang 70, bandel-bandel. bandel-bandel. Rok panjang, gak repel. Oh, Tapi span ketat. ya? Gue tahu lagi yang emang Iya, banget terus kan. kalau foto harus gini. Iya kan? Kalau foto harus gini. Berfoto berenam, pokoknya ada yang kanan kiri harus gini aja. Gue nggak tahu kenapa harus gitu. Lu bisa berdiri aja gak sih biasa gitu. Gini, ya jempol gitu gini. Ini harus buat begini nih. Gitu kan? Iya. Kanan kiri tuh gitu. Yang tengah juga entah kenapa melewat aja. Padahal yang tengah kan bisa lempeng ya. Bisa lempeng gitu. Set gitu, rapi aja. Itu tuh angkatan gue tuh. Sampai cowok bingung ya. Iya ini kenapa pada melewat nih ya? Apa direbus apa kenapa ini? Tuh kalau ketat, ngatungnya benar, pasarnya putih, tapi roknya ketat, Span. gitu. Iya benar. Yang belahnya tuh di tengah gitu kan. Iya. Jadi mereka juga jalannya sebetulnya susah. Susah, gitu. bajunya kecil buat bajunya. Iya. Rok span. Iya itu. Sumpah ya gue juga ngeliat. Gue Ada kira tuh di Bandung gitu juga lah enggak, sama lah ya. kalau di Bandung itu ibaratnya jadul. Kita Oh. ngiranya, tapi di Jakarta ternyata itu Tren waktu yang gue tren, SMA, angkatan iya. gue SMA. Iya. Benar. Nah kalau di Bandung jadinya rok rempel, jadi di sininya lurus dulu, ntar rempelnya tuh dimulainya tuh dari di bawah pantat. Iya tahu. Gitu. Iya. Itu dipendekin. Bener-bener di Jakarta dulu tuh rok SMA pendek. Jadi Panjangin. walaupun SMA lu nggak Islam tapi tetap jadi panjang. Iya, tapi jadi sama mereka dimainin diperketat. Perketat biar bisa tadi. Maksud gue kenapa? Melewat. Kenapa lu melewat sih? Yang tengah juga kenapa melewat sih? Cari aja di Google, ntar pasti ada tuh foto anak Iya, SMA. terus biasanya anak-anak ini yang modern dance-nya kan? Iya, nah gaulnya deh pokoknya. Gaul, ekskulnya Iya. modern dance. Iya, ya sekolah-sekolah yang di Bulungan lah itu. Iya, yang di Blok M kan. Iya, gue tahu yang anak-anak modern dance Iya, itu. itu dia. Sampai gue inget temen gue, anak itu tuh 3 ya kalau nggak salah berarti. Bukan, 6 sama 70. 6. Anak 6, Tapi adiknya. hampir semua selatan gitu. Iya, anak 6, temen gue nya cowok kan, kuliah di Unpar tuh di Bandung. Nah dia ambi banget adeknya, masuk 6 juga, adeknya yang cewek harus masuk modern dance. Karena menurut Oh, ya gue, prestis di situ ya. dia bilang, menurut gue karena gue main sama cewek-cewek gaul, lu harus jadi cewek gaul gitu. Abangnya, aduh sakit banget, temen gue namanya Abi, Beb, tobat kata gue. Iya. Tapi akhirnya bener, masuk gak? Masuk, bener. Ya, tapi sebenarnya itu ya setiap fase pasti ada prestisnya ya. Mungkin kita di usia ini Iya, prestisnya beda lagi apa. Ya itu zaman-zaman SMA itu ya prestisnya Sumpah, gitu. Menurut gue ini abang yang agak aneh juga Iya, sih. tapi gak bakal ngaruh ke hidup lu ntar dewasa gitu loh. Orang masuk lu juga modern udah dance. kuliah di Bandung, tapi lu nge-push adek lu harus jadi kayak cewek-cewek yang gaul sama lo waktu zaman SMA gitu. Masuk modern dance ya dia bilang Modern gitu. dance ya gitu ya. Itu udah paling top lah, udah mentok. Tapi gak tahu sekarang masih gaul-gaul gitu gak sih anak SMA? Kita udah kejauhan kayaknya tuh. Basket masih. Maksudnya kayak selalu ya. Cowok-cowoknya. Iya. Nah kalau di Jakarta gue dengernya kan modern dance ya. Kalau di Bandung tuh Saman. dong. Cheers. Oh iya, mentok. cheers. Itu ya. Iya, iya. Oke kita break dulu Detikers ya. Ya, Biar kita pengen pop cari juga. foto-foto melewat-melewat dulu nih. Anak-anak SMA. Gue ngerti banget lagi tuh, gue sering lihat lagi itu. Iya, yang agak cembung gitu. Cucup, tembung apa sih? Fish eye. Yang di fish kamera eye. dijepit di Iya. handphonenya ya. Coba lagi. Rambutnya kayak, gitu lah ada gelombang-gelombangnya. Kok semua sama tentang SMA gitu. Sot sama, iya kan? Bahkan dulu kan ada 3B tuh. Blackberry belah tengah behel. Oh iya, 3B bener itu semua ya cewek-ceweknya. Kalau mau dilanjutin ada lagi 2B-nya jadi 5B. Apa tuh? Bermobil Oh, itu ada lagi. Ada Tapi yang lagi. basic 3B aja ya? 3B aja ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Lewat. Selamat pagi Detikers, selamat datang kembali di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gimik tadi itu. Iya kan kalau tidur jangan, tapi kalau nyender boleh. Boleh, Kita melehoi kan boleh, melehoi. 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 Kayak cakwe udah sore. Nyender aja.
Melehoi. Detikers, tapi kalau Ya. satu ini pasti nggak melehoi, dia pasti akan sigap, gegap, gempita untuk melaporkan. Dan pasti laporan. presisi pastinya. Presisi sekali. Melaporkan traffic lalu lintas di manakah, apakah di Jakarta Ya. atau mungkin seluruh kota di Indonesia. Karena kita lihat nih apakah dari lapangan atau mungkin dari studio aja biar bisa menjamah semua wilayah lebih banyak lagi. Kita Yes. ketemu sama Brigadir Aniza. Selamat pagi Brigadir Aniza. Hai, selamat pagi Indi. Hello, ada ini loh, ada Danto di sini. Halo, Oh selamat iya, kenal. hai, selamat pagi Kak Danto, salam Selamat- kenal. Selamat pagi. Gimana udah sarapan? Belum. Kalau Brigadir Aniza Intermittent. biasanya brunch dia Oh tuh. brunch berarti ya 30 menit lagi lah. Iya sih benar. Tapi kadang atau bablas juga Kak Aniza biasanya nanti deh lunch aja sekalian. Lunch sekalian ya. Ya sekalian ya Kak. Ih hebatnya, kok bisa sih nggak sarapan Kak? Aku sih marah-marah sih kalau nggak sarapan. Sumpah kayak Kebiasaan ya Kak Indi. keren. Karena dari pagi udah dar. Iya kalau gue gitu. tuh kayak aku nggak akan mulai sebelum aku sarapan. Iya. Gitu. Tapi tadi ini udah mulai duluan bisa. Udah bisa. Dan dalam 5 menit saja ya ayam geprek cabai hijau, bayangin Brigadir Ariza. Karena apa itu? Sarapan. Apa itu kayak Udah makanan-makanan berat ringan. banget ya Kak sarapannya. Heavy Kak, heavy Sama meal. kandang-kandangnya dia tadi. Itulah aku ya harus fondasi ya. Iya. Danto juga ada nasi uduk tapi belum dimakan nih Belum kelihatannya. dimakan nanti aja. Bareng sama Brigadir Brigadir Aniza. Aniza bareng Kita ya. tungguin, kita update dulu aja nih. Pantauan lalu lintas silakan Brigadir Silakan. Aniza. Baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi Detikers, saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita pantau kondisi arus lalu lintas yang ada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas untuk saat ini dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi memang sudah terlihat adanya peningkatan, namun arus lalu lintas sendiri masih terpantau relatif lancar, terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, arah Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Kami himbau untuk tetap berhati-hati serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, berikutnya kita akan beralih ke kawasan CPO Kuningan. Arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng untuk saat ini masih terpantau relatif lancar. Memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan mengarah ke Mampang ataupun dari arah Menteng yang akan mengarah ke Pancoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan Bekasi Barat, tepatnya di kawasan exit tol. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Kayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani untuk saat ini masih terpantau lancar. Dominasi kendaraan berat yang melintas pada pagi hari ini, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak serta menghindari blind spot. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat kondisi jalan yang licin karena beberapa saat lalu di kawasan ini diguyur hujan. Dan kami himbau selalu bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Dan juga untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada saat ini dan silahkan kembali ke rekan di studio. Thank you. Brigadir Aniza, nanti kita ketemu lagi besok ya. Sampai berjumpa, selamat cari brunch atau lunch nantinya ya. Terima kasih Indi Selamat dan bertugas Kak Danto. kembali. Dadah. Bye. Dadah. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol tentang arus lalu lintas yang kayak kalau Jakarta tadi bisa dilihat lancar ya. Lancar Cukup lumayan. lancar ya. Dan kuncinya menurut gue tuh di hujan sih. Meskipun tadi subuh deh kalau nggak salah jam 3 kan gue bangun tuh buat pumping dulu. Terus udah gitu Sempat gerimis. gede banget toh. Oh iya, Gue deres. sempet yang kayak wah Banjir lagi nih banjir pagi gak nih, terus rumah jangan gue. dong. Karena gue dapat baca Gak berita lagi kerja kemarin. nih gue nih, Iya katanya. BMKG tuh katanya prediksi sampai akhir bulan. Iya benar, Tadinya kan sampai makanya. tanggal 23 kan katanya. Makanya disuruh Eva sebenarnya minggu ini kan. Tapi ternyata kita digocek. Tapi katanya ada rekayasa juga.
rekayasa cinta. Rekayasa cuaca katanya Cuaca. kayak yang disemprot-semprotin gitu. Jadi makanya beberapa hari ini tuh cerah. Oh, itu yang sebetulnya kemarin dikatakan sama gubernur kita ya, sama Iya. Pak Pramono Anung ya. Pak Mm-mm. Pramono sempat bilang Karena katanya kemarin kan mau udah rekayasa cuaca. bisa bilang Cuaca. parah banget kan hujannya deres, mendung, kalau Parah. berhenti. Nah, ini hujan nih kayaknya. Baru diomongin nih. Jah. Ah, panjang umur nih hujan nih. Diomongin hujan dia. Ya, panjang. Gue mau padel ke PIK jam 2. Cancel kali ya. Enggak lah. Ini udah Indoor, schedule indoor. ya. Enggak, tapi guanya masuk ke topiknya juga nggak bisa, Mas. Masuk ke topiknya juga nggak bisa. Masuk Dari ke tolnya. mana? Dari sini kan? Oh, yang Pulang dulu kan gua. Oh, pulang pulang. dulu. Nanti kan gua lewat si lampu merah Puri Kembangan itu tuh yang Dajjal itu, coy. Dajjal. Bener, tapi maksud gua maafin ya. Itu ya mudah-mudahan bisa dikit-dikit lah. banjir. Jam 2 padel ya? Jam 2. Apa ya? Ini udah reschedule dari hari Kamis yang banjir juga. Yang hari Sabtu apa kalau nggak salah. Gitu, jadi kita lihat lah, kalau nggak gue udah angusin aja lah, Tapi gue mau ini- pijet aja. Ini kayak nggak lewat doang nih hujannya nih. Iya sih. Iya, iya. Ya gitulah. Semoga berhasil rekayasa cuacanya ya, Iya. Bapak Ibu. Oke, Detikers dari Jakarta kita akan beralih ke Jawa Barat lagi. Tapi kali ini bukan tentang bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat kemarin. Ini ada kejadian viral-viral lah gitu Detikers ya. Nah ini gue nggak tahu sih, menurut lo jatuhnya ini love scam bukan sih? Menurut gue ini Li, bencana juga sih. Bencana moral untuk bangsa ini. Asik. Disaster, Langsung menjadi nasional. Iya, disaster. menurut gue ini apa ya? Sesuatu konten yang Di mana moralnya? dimana moralnya nggak ada, terus edukasi juga nihil, entertainnya juga menurut gue nggak untuk semua kalangan sih ini yang. Iya. Ya menurut gue orang yang menikmati konten ini adalah orang yang aneh juga karena ini Iya. adalah konten sewa pacar. Sebenarnya bukan sewa pacar sih ya. Kalau setelah gue nonton kontennya, jadi di Tasik nih Detikers ada seorang konten creator. Dia ini bikin konten kayak pacaran sehari gitu lah sama strangers. Gila, a day in my life tapi a day with my girlfriend. Tapi gitu. ini kayak baru kenal strangers, bener-bener total strangers, dan strangers ini adalah anak sekolah. Kalau dari seragam sih putih abu-abu ya SMA ya. Mungkin ya masih di bawah umur gak sih anak SMA? Dia yang fotonya melahoi gitu. Melehoi itu kan. mungkin. Tapi enggak yang dari video gue lihat sih pakai hijab, terus dia ditemui gitu sama konten kreatornya, diajak. Intinya dibayar lah. Dibayar, ditanya dulu nih uang jajan kamu berapa sehari? 10.000 dia bilang ceweknya. Ini beneran? Beneran kontennya gini. Oh, Ditanya nih, terus? tanya uang jajan kamu berapa sehari? 10.000. Aku naikin 10 kali lipat tapi kamu jalan sama aku ya, gitu. Dibayarlah dia 100.000 kan Deal. berarti. Terus Diajak jalan nih ke orang pacaran, ditraktir makan, mau jajan apa? Mau jajan seblak misalnya dibeliin seblak, minumnya apa gitu, misalnya green tea misalnya dibeliin. Terus dia duduk nongkrong pacaran. Tapi ya kayak orang pacaran aja gitu loh, kayak misalnya belepotan gitu nih, kayak dibersihin-bersihin gitu. Iya, tapi kan strangers gitu. Iya. Jadinya ya tadi sih update terakhirnya udah dilaporin ke polisi kreatornya. tapi ini jatuhnya jadi, kita kan juga lagi ramai tentang broken stringsnya Aureli Moremans ya. Ini kayak ada cikal bakal grooming juga gak sih? Iya, karena di bawah umur, benar. Iya, anak-anak underage dan pelakunya bukan anak sekolah juga ya. Nah pelakunya kalau di video sih jujur tua ya. Kita belum bisa nebak umurnya tapi di sini bisa lihat tua ya. Kayaknya udah ikut pemilu 5 kali ya kalau dari mukanya. Udah hampir 40 tuh atau bahkan udah 40 tahun. Coba kita tanya deh ya. Ya, kita sudah tersambung dengan Mas Faisal Amiruddin dari Detik Jabar, reporter kita. Halo Mas Faisal. Halo Mas, selamat Halo. pagi. Halo, Wilujeng halo Enji. Yuni dan Danto, Wilujeng Enji. Kang Faisal. Detik pagi jangan tidur lagi. Mantap. Jangan tidur lagi dong. Kang, ini di tengah bencana yang sedang menyelimuti Jawa Barat Ya. di Kabupaten Bandung Barat sana gitu ya. Ada lagi nih yang viral-viral masih di Jawa Barat tapi beda wilayah. Tasik nih ya kayaknya. Dari ya. Tasik. Iya. Tasik harusnya asik tapi kali ini nggak asik. Nah ini gak asik nih orang ini. Kang, jadi ada viral cenah apa namanya? Konten kreator. Iya, ada konten creator cowok cenah. Terus katanya bikin konten pacar sehari tapi ngajaknya stranger alias orang tidak dikenal, dan yang ditargetkan itu adalah betul. anak berseragam, Iya, yang mana anak pelajar. sekolah kan di bawah usia ya Kang ya gitu. Ini gimana sih kan ceritanya sampai ada pelaporan ya, seviral apa sih sebetulnya jadi perbincangan Iya, iya. mungkin di kalangan pelajar-pelajar Tasik Iya. atau orang-orang Tasik. Monggo Kang. Ya, baik. Dalam beberapa hari terakhir ini, sudah hampir seminggu, bahwa warganet di wilayah Tasikmalaya khususnya mendadak heboh dengan konten yang dikatakan sewa pacar begitu ya. Seperti tadi sempat disinggung oleh Mas Danto bahwa
si konten kreator ini seorang pria berusia sekitar 40 tahun lebih dia membuat konten sewa pacar. Dia seperti semacam sosial eksperimen atau konten begitu. Dia mengajak anak sekolah begitu, ditawarin jadi pacar dalam sehari dengan iming-iming uang gitu. Nah, dari salah satu video yang menjadi sorotan dan menjadi pemantik itu terjadi di sebuah minimarket. Dia dihampiri oleh si konten kreator tersebut, ditawarin untuk jadi pacaran, dibawa ke mobil, kemudian ada adegan-adegan yang sekiranya kurang pantas untuk anak kecil dan maksud saya anak di bawah umur, dengan ada sentuhan begitu ya. Nah, ini kemudian melebar di jagat maya begitu, menuai kecaman karena hal itu dianggap kurang pantas, mengingat itu anak SMA yang masih di bawah umur, kemudian memberikan impact yang negatif begitu. Nah, bergulir, kemudian ada aktivis perempuan, ada aktivis perlindungan anak, kemudian akhirnya mendampingi para korban yang ternyata korbannya bukan hanya satu setelah diselidiki begitu. Nah, pada akhirnya dengan didampingi aktivis mereka melapor ke polisi untuk dilakukan penanganan hukum begitu. Dan Oke, nah ini kan juga sambil kita play ya kontennya ya. Bener aja ya, bahkan kan si AA kontennya cuma nawarin pacaran sejam, si anaknya karena diiming-imingin uang jadi malah seharian juga nggak apa-apa. Aduh, rusakan jadinya ya Kang ya. Bahaya juga ya. Iya, Kang, tapi yang terlibat dalam pembuatan konten ini tuh siapa aja sih Iya. Kang? Karena kan kalau misalnya kita lihat ya kayak seolah-olah POV-nya tuh dari si AA yang ngajak pacarannya sehari itu. Terus kan si targetnya yang mana adalah anak di bawah umur gitu. Apakah mungkin ada kreator lain misalnya ada yang videoin gitu ya? Terus atau sebetulnya ini cuma antara mereka berdua aja. Tapi tadi juga kelihatan kayaknya sebelum diajak si Neng yang ini pacaran ada temennya tuh gitu. Temennya kan artinya jadi saksi juga ya ketika mungkin si temennya yang satu lagi tuh diajak untuk bikin konten pacaran sehari. Baik, sejauh ini hasil penyelidikan polisi bahwa motif dari pembuatan video ini masih dalam penyelidikan ya, mungkin masih perlu dikonfirmasi atau harus menunggu hasil penyelidikan tuntas dari kepolisian. Nah, bahwa si konten kreator ini dia mendapat endorse dari sebuah produk minuman begitu. Nah, kemudian dia meng-create kontennya dengan seperti itu, dengan konsep sewa pacar begitu. Nah, dia memberikan uang. Nah, sejauh ini polisi hari ini bahkan dijadwalkan polisi akan memintai keterangan dari pihak yang memberi endorse ini untuk mencari tahu apakah benar ada ada keuntungan gitu, ada keuntungan ekonomis yang diambil, kemudian memanfaatkan anak sebagai komoditas begitu. Nah, ini kan sesuatu yang bisa berdampak hukum begitu. Artinya si anak ini kan belum memiliki kuasa untuk melakukan sebuah kesepakatan begitu untuk dalam ikatan bisnis begitu. Nah, ini ada dugaan eksploitasi begitu. Yes. Oke. Jadi pihak-pihak yang terlibatnya itu si konten kreator ini memang sudah memiliki tim, sudah ada kameramen, sudah ada segala macam. Dia kemudian membuka endorse dari produk-produk tertentu gitu. Jadi ada unsur di sini eksploitasi anak untuk kepentingan bisnis, demikian Indi. Oke, tadi ada dibilang endorse untuk minuman. Apakah itu minuman yang tadi ada di video dan berarti lokal gitu ya? Kayak kan Iya. UKM gitu atau memang brand besar kah atau gimana ini Kang? Yang untuk terkait video yang dilaporkan. Ya. Baik, sejauh ini memang yang ada di video itu jadi UMKM lokal yang membuat dagangan minuman begitu, produk minuman. Nah, kemudian dari informasi yang dihimpun dia melayani endorse itu kemudian dikemas dalam konten Sewa pacar ini. Ya, namun karena mungkin objek atau orang yang diajaknya itu anak di bawah umur, kemudian ini terdistorsi menjadi
isu yang eksploitasi anak, Ya, kemudian pelecehan kemana-mana. dan dugaan-dugaan lainnya. Betul sekali ya. Ini juga perlu ditelaah nih ya. Emang dibayar berapa sih endorsan sama brand lokal yang mungkin lagi emerging juga ya? Iya, Apakah benar. jangan-jangan dia owner si minuman itu? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga, atau mungkin briefnya kalau dari si minuman yang endorse Yang ya penting bebas viral aja aja. kontennya, Heeh. iya. Tapi nggak si ada content creator ini Iya, kepikiran untuk menyalahgunakan ya. benar kontennya. Kita cek juga kali ya, dia tuh emang bikin kontennya selalu gitu atau cuman satu itu doang gitu Wah, ya? kita Atau sebagai sudah netizen punya tugas ya berarti Iya, sekarang. bener. Kita akan telaah nanti juga. Tapi ada info nggak, Kang? Apa udah pernah dicek juga nih si akun konten kreator ini memang sering membuat konten sewa pacar ini? Atau baru pas ini aja nih memang Ya. baru-baru mungkin yang kaitannya mau dikaitkan dengan si Minuman tadi, minuman Magic endorse Water tadi. Kalau kita lihat. Ya, ya baik, dari hasil perkembangan sementara pantauan kami, kemudian hasil penyelidikan polisi termasuk pihak-pihak yang melapor ke polisi, ternyata anak di bawah umur yang mengaku sempat menjadi korban si konten kreator ini memang jumlahnya setidaknya sudah lebih dari 3 orang, karena sudah ada 3 orang yang secara resmi melapor ke polisi. Artinya ada dugaan-dugaan eksploitasi anak, kemudian bahkan mengarah kepada dapat mungkin dikatakan dugaan pelecehan Pelecehan, ya. seksual begitu. Jadi ada verbal yang mengarah begitu, ada ajakan dan segala macam gitu. Walaupun tentu saja hal itu perlu dilakukan penyelidikan, mengingat kita harus menjunjung asas praduga tak bersalah dalam konteks ini. Betul sekali ya, karena yang namanya pelecehan seksual itu dari scale yang terkecilnya banget, catcalling aja cuma kiu kiu, neng neng, itu juga udah pelecehan seksual. Tapi memang levelnya semana kan gitu ya. Apalagi Ya. tadi kan sebetulnya dikonfirmasi yang mana ditunjukkan di kontennya juga ada sentuhan fisik ya gitu. Meskipun sentuhan fisiknya semana tapi tetap aja dikonsider sebagai sentuhan fisik. Kang, Ya. untuk polisi sendiri meskipun sekarang sedang mendalami ya, itu yang sudah dikumpulkan untuk menjadi saksi itu ada siapa aja? Apakah mungkin tadi kan katanya lagi mau OTW ke minumannya ya, ke si owner minumannya atau ke si brand minumannya, apakah benar ada endorsement seperti ini dan apakah memang meminta untuk ada anak di bawah umur dilibatkan? Kemudian dari orang tua siswanya seperti apa? Dari siswanya sendiri nih mungkin yang dijadiin konten atau komoditi sama si konten kreator tersebut seperti apa? Saksi-saksinya siapa-siapa aja dan sebagaimana sebanyak apa mereka sejauh apa sudah bersaksi juga, Kang? Baik, ya mungkin menarik bahwa si pelajar yang menjadi objek dalam video ini sudah dilakukan pendampingan karena dia sempat mengalami shock begitu. Mungkin dapat dikatakan trauma, dia kaget boleh jadi begitu karena kontennya viral, kemudian ucapan-ucapan netizen yang mungkin menyudutkan dia begitu. Yeah. Karena dianggapnya dia mau begitu. Nah, kemudian sudah dilakukan pendampingan oleh para aktivis perempuan dan anak di Tasikmalaya. Sementara pihak korban ini sedang berusaha untuk didampingi lah, direhabilitasi agar dia tetap terjaga begitu, tidak sampai down dengan kejadian ini begitu. Oke. Nah, siap. kemudian untuk pihak-pihak yang diperiksa dalam konteks ini, yang jelas pihak korban yang 3 itu sudah memberikan keterangan. Kemudian polisi juga kemarin berdasarkan penuturan dari Kasat Reskrim AKP Herman Saputra bahwa pihak si terlapor, si konten kreator ini sudah dimintai keterangan walaupun statusnya masih dalam status saksi begitu. Menurut Kasat Reskrim bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan, kemudian tahapannya akan dilakukan gelar perkara nantinya, apakah ditemukan atau ada unsur pidana dalam perkara ini. Jika memang ditemukan adanya unsur pidana, baik itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan atau pidana lainnya, maka otomatis akan naik menjadi tersangka. Namun sejauh ini masih berproses begitu, Indi. Oke, baiklah kalau Ya. gitu. Kita kawal terus ya kasus ini, Kang. Kita Yes. juga ngasih PR nih buat netizen untuk cari tahu si Akang ini tuh siapa. Iya, Gitu, betul. yang apakah dia baru sekarang aja bikin konten ini dengan alasan mau nerima endorsement gitu dan biar viral kontennya. Yang mana terjadi tapi jadi bumerang buat dia juga Iya. ya. Atau mungkin sebelum-sebelumnya juga dia sudah bikin konten yang problematik. Seperti ini itu ya. Oke. Kang Faisal, terima Terima kasih. kasih.
Hatur nuhun Kang ya. Mudah-mudahan next time good news from Sami-sami. Tasik ya. Iya. Gimana Tasik tapi lagi cuacanya seperti apa Kang? Hujan kah atau cerah-cerah aja? Masih hujan dengan tiupan angin kencang nih kayaknya udah mulai ini Aduh, tapi alhamdulillah nggak ada bencana-bencana yang gimana Kang? Banjir gitu. aman ya. Amin Aman. ya, mudah-mudahan lancar Sehat-sehat terus. Kang Faisal. Hatur nuhun Kang Faisal, selamat Terima bertugas. kasih, Mas Dato. Selamat Sami-sami. bertugas. Enak banget ya asri gitu pepohonan Iya. di belakangnya ya. Aduh. Abis ini juga ada yang gak kalah asik toh. Apa tuh? Kita akan Asik banget. akrobatik, Wah. salto, Melehoy? melehoy. Melehoy itu melehoy. Kita Nah, ada apa? kalau kemarin gue sempat kedatangan teman-teman Indo Salto. Sekarang ada lagi. Tahu kan lo? Aduh, Masa sih ada komunitas namanya Indo Salto? tapi bagus toh, sumpah. Kerjaannya salto? Salto, jadi mereka tuh ada satu coachnya, udah gitu Akrobat gitu. yang dididik tuh anak-anak yang masih Kecil-kecil. kecil-kecil, tapi mereka udah jadi jago ya, karena menurut gue they start early kan, jadinya jago. Dan mereka tuh nggak apa ya, keterbatasan tuh nggak menghalangi mereka untuk latihan salto. Sumpah, dan mereka latihan di gang kecil kayak gitu-gitu, tapi bagus deh. Ronaldo jangan-jangan berawal dari itu. Bisa jadi menurut gue. Nah, sekarang Tapi bentar dulu, tapi untuk salto tuh untuk apa gitu? Maksudnya kalau bola kan salto buat nendang bola, ini salto tuh untuk atraksi kah atraksi atau aja. Oh, Gitu. Dan sebetulnya basically olahraga kan, which is gue seneng sih toh, karena jadinya anak-anak kan punya aktivitas. Nggak Ah, gadget iya. lagi nggak screen iya time. iya. Soalnya gue juga baru menemukan, jadi kan karena anak gue suka nonton YouTube di TV, suka banyak yang keluar rekomendasi-rekomendasi setelah yang dia tonton lah. Ada satu YouTuber, gue tuh awalnya nonton karena kan akunnya akun gue sebenarnya ya. Gue tuh pernah nonton kayak di short, terus gue nontonnya agak lama. Dia tuh kayak ya itu atraksi salto yang tadi lu bilang. Tapi dia udah punya studio sendiri kayak tim apa sih? Lo tahu tempat kayak bukan bungee jumping ding, trampolin yang gede Trampolin, di iya. Pondok Indah nggak Iya, dulu? iya. Ubi kalau nggak salah. Trampolin dia nanti, tapi itu kalau yang udah expertnya. Ini Nah. kalau yang nyubi-nyubinya paling pakai matras doang. Nah, dia tuh si konten kreatornya orang luar ya bule. Dia tuh udah punya kayak studio itu buat emang stand dia gitu. Keren. Tapi bisa salto gitu-gitu. Maksud gue ya dari salto aja bisa menghasilkan sebenarnya. Bener-bener. Nah mungkin kayaknya dari situ nih akhirnya tim kita ketagihan nyari-nyari narsum yang akrobatik. Iya, ekstrim ya. Kayaknya kayak kuda lumping dah minggu depan. Bukan. Yang makan beling itu udah pernah belum? Belum. Lu ada kenalan? Nggak dari ada The Vogue? Siapa tahu kan ada kuda lumping The Vogue ya. Gak ada, itu kan dari Jawa. Tapi kan maksud gue kuda lumping beneran makan beling loh. Atraksi yang di mana ya? Gue belum pernah lihat aslinya. Jawa Timur kan? Gue belum pernah juga lihat aslinya. tapi Pengen sih bener-bener. Dia tuh kayak nginjek api. Dia tuh kayak Hadirkan sih menurut kayak gue. kesurupan gitu ya kalau nggak salah. Iya kuda karena lumping katanya tuh. kayak kesurupannya itu makanya dia melakukan hal-hal nekat itu. Iya, yang di luar nurul dia jalan di api. Iya, di beling. Di beling, makan beling. Terus dia berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Enggak itu. Cak ini dan Sama iya pohon. kayak apakah dia Toruk Makto yang ekornya nempel, Nempel di sama situ. Avatar kan enggak ya. Cuma yang satu ini Ada enggak kita hari ini ada juga. ada ini enggak, seru banget. enggak magic. Kalau yang ini gue yakin ini based on latihan mereka dengan keras. Tapi please kalau ada yang unik-unik gini undang gue juga dong. Parkur. Hari ini parkour. Ih, gue banget. Nanti lo akan coba latihan. Gue banget. Manjat, set, Spider-Man. Apalagi gue setelah nonton Physical Asia. Gue akhirnya ngerti lagi. Karena ada yang dari Australia itu atlet parkour. Oh, Yang jadi gondrong. dia ininya ya apa? Olahraganya. Agility-nya kayaknya oke iya. ya. Iya, jadi kan masing-masing atlet ke Indonesia waktu itu ada main bulu tangkis ya. Sama ada yang Marcus cowok. Gideon ya yang dipanggil awalnya kan. Atlet basket. Atlet basket ya, basket ya. Basket. Basket cewek ya. Iya. Iya ada atlet basket terus renang. Nah yang Australia itu atlet parkour. Itu pemilihan tepat sih menurut gue. Bulan yang tepat ada game yang cocok banget. Jadi kita akan ngobrol sama orang yang suka parkour. Betul. Nah, parkour ini apa Detikers? Nantilah tanya sama mereka aja definisinya, nggak usah gue bawa-bawa parkour AI tuh Gemini dari ya. Perancis kan bahasa Perancis itu. Oh iya? Iya ntar coba kita. Oh, gua confirm ya. gua aja ngiranya ini USA Sport seperti biasa. Oh parkour. Iya, from one New York building to another New Setahu York gue sih building. bahasanya itu dari France. Oh, Le Vrong. La France, bonjour. Bonjour. Iya, gitu. Nah, Detikers kita mau ngebahas tentang parkour nih ya. Ini Gue berantakan banget sih. bisa dibilang udah rapi-rapi tadi dia. Gak bisa diem. Gara-gara salto nih, ngomongin salto gue semangat banget. Tapi waktu salto kemarin si Aryo minimal kayang. Nah sekarang kita Oh iya, akan tes. lu kemarin Arya belajar kayak. Iya, oh lu- startnya dari situ ya, pelan-pelan.
nanti Tapi kalau orang yoga juga ada kayang-kayang. ada memang. Makanya teman-teman gue yang yoga mah bisa yang handstand atau apa? Headstand gitu ya bisa ya. Handstand iya, udah gitu yang kayak tripod. Tripod. Tripod jadi pala, tangan dua ininya. Oh iya di atas bisa. Tripod handstand istilahnya. Gitu. Terus Oke. ya udah si parkour ini tuh kayak apa namanya? Apakah ini kategori olahraga ekstrim alias extreme sport atau sebetulnya ini adalah lifestyle urban ya dari daerah mana tadi mungkin lo bilang Prancis dari ya? Coba nanti Prancis kita gitu ya. confirm Prancis ya. juga kan setahu gue sebagai yang nonton Emily in Paris kan kayak gedung-gedungnya juga ya nyambung Lumayan lah. ya, iya. Kalau mau kayak gitu ya. Nanti kita akan ngobrol sama anggota parkour Jakarta tuh. Siapa tahu mau join. Dari APJ. Anggota parkour Jakarta. Gak tahu sih nanti gue tanya lah ya. Siapa tahu ada yang mau daftar Detikers. Siapa tahu lo mau masukin anak lo gak? Gue mau tertarik kayak kemarin Bisa Indo sih. 1 gue pengen masukin anak gue. Tapi anak gue masih 7 bulan. Anak lo udah bisa ancer-ancer tuh toh. Udah bisa sih. Parkour-parkour gini gitu Ya kan. katanya juga kalau anak kecil tuh misalnya patah tulang cepet recovery. Sumpah. Semakin kecil, semakin dini kita recovery tuh makin cepet. Kelihatan sih, even kulit ya. Kan anak gue juga kadang kalau gue agak Kegigit, skip ada. ya motong kukunya kan dia udah nyakar sendiri ya. 2 hari Cepet hilang. hilang. Iya, benar. 2 hari tuh kayak nothing happen aja. Bener-bener gak ada bekasnya samsek. bener. Jadi kalau anak kecil kalau misalnya ini patah nih nggak terlalu panik karena jangan terlalu panik juga karena ya kalau lu ke dokter terus recovery-nya pokoknya cepet lah kalau anak kecil tuh. Beda sama kita yang udah tua gitu ya. Kalau error dikit lama ya. Bener, kayak kalau udah ya elegan kan patah kita. Kesleo aja udah males Repot. banget. Repot ya kan. Dunia berakhir. Counterpan mana counterpan. Tiap malam ya kan koyo udah dipakai. Udah repot kalau kita mah. Fisioterapi. Fisioterapi, Fisio kan ya sekarang kan. lagi rising dengan searah grafik. Olahraga ya. Iya, wellness industri juga kan naik. Tapi tempat wellness parah loh. Gue Parah. lewat Jakarta kayak apaan nih baru? Gini. Kalau kok. nggak padel tempat wellness. Gini. Gitu Iya. kan. Ini udah padel nih. Tapi gua udah tempat tahu. wellness juga banyak. Pilates. Terus Kayak- pilatesnya tuh yang one stop gitu loh. Kayak ada jacuzzi, Iya, ada iya, spa. iya. Udah gitu ada yang tabung apa yang biar awet muda. Wah itu juga udah pusing lagi Jadi sih. udah banyak banget kayak pilates, yoga tuh satu tempat terus ada kecantikan gitu-gitu Iya. yang wellness tuh udah banyak banget gitu. Betul, bagus lah. Jadi yang gak sehat, bye-bye. Ya udah habis ini kita meeting nih kita invest buat cari investor aja gitu. Gue mau sih, gue pengen banget jadi investor, tapi gue juga duit buat investnya belum ada. Kan enak banget gitu kayaknya ya, orang yang runningin kita invest doang. Iya, pengen tapi gitu. uangnya juga belum ada gitu. Gue sih runningin mau, tapi investornya belum ada. Belum ada ya. Coba kita ngobrol nanti sama anggota Parkour Jakarta itu akan ada 2 orang yang nemenin kita berdua Datang di ke Tikers sini, ya. kan? Datang ke sini. Oke, mungkin Dan- dia lagi parkur lagi. Kesini naik apa mas? Parkur. Ting, 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 ting. Ting 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 ting. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur, Tidur lagi. Uh. Wow, sudah menjadi detik siang. Betul sekali. Gak apa-apa, karena kegiatan ini seru dilaksanakan siang-siang. Tapi ya benar. Enggak juga ya? Tergantung. Yang malam juga bisa tapi gelap aja kali. Iya sih, kalau malam takutnya kesandung nanti Ah, toh, ya. Karena kita udah bersama dengan Parkour Jakarta. Yeay, yang tadi sudah di-spill ya. Kita akan Namanya langsung apa sih? kenalkan. Namanya? Nama komunitasnya apa? Nama komunitasnya itu Parkour Jakarta. Parkour Parkour Jakarta. Jakarta visioner Anda. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, Detikers Ya. ada 2 orang teman kita yang ke studio Detik Pagi hari ini. Benar. Adalah Rangga Halo. dan juga adalah Aries. Yeay, yang zodiaknya ternyata Taurus. Plot twist ya. Jadi ini juga bajunya ada Parkour Jakarta 29 Agustus 2007 itu tanggal terbentuk. Iya. Berarti jadi- kamu founder. Oh bukan. Oh bukan. Member biasa. Member. Member. Atau sekjen. Sekjen. Oh enggak, member biasa aja. Member Ah, biasa. emang Apa maksudnya biasa apa aja. founder vendor bajunya gitu? Bukan, ini buat penanda aja kalau kita tuh udah cukup Parkour Lama Jakarta ya? sendiri udah memang sudah cukup lama usianya, kurang lebih hampir 19. 20 Hampir ya, 20 ya. tahun. Oh iya, hampir 20 tahun. Tapi Gak apa-apa gua- dipegangin aja. Jangan dong. Gue inget sih, tapi memang era-era itu ya parkour tuh familiar Wow. dan kayak ya sering disebut-sebut gitu Iya. kan ya. Dan ternyata sampai sekarang tuh gue baru nih ketemu teman-teman parkour Jakarta. Coba kita konfirmasi yang tadi. Parkour dari Prancis bukan bahasanya? Betul. Tuh benar. Keren dan tuh. Yang artinya? Aris bisa, mungkin Aris bisa Aris, jawab. coba. Aris yang udah lebih lama dibanding saya. Mungkin apa ya? Tapi yang dari bahasa Prancis kan? Iya. Oh, dari Mirip sih sebutan juga. Bacanya berarti gimana parkour? enggak. Enggak.
gitu kan, kayak Kayak juga. kosong, kayak Coba bacanya gimana? Bacanya gimana? Gimana ya? Parkur aja. Parkur aja sih. Parkur aja, biasa aja ya. coba kalau misalnya kita baca dari AI overview ya. Jadi parkour ini adalah disiplin fisik dan seni gerak yang bertujuan berpindah dari satu titik ke titik lain secara cepat, efisien dan kreatif menggunakan rintangan di lingkungan sekitar. Ya kurang lebih gitu ya, benar. Oh. Dipopulerkan oleh David Bailey. David Bell tuh cewek cowok? Cowok. Karena Bellnya kan very Iya. female ya. Dulunya itu apa ya? Ayahnya tuh pemadam kebakaran. Oh. Terus jadi dia Depan tuh- rumah aku juga ada damkar. Bukan beda. Jadi ya. parkour biasa mereka. Perancis nih, Perancis. Fun fact, kemarin kan banjir di rumah aku ya. Nangkep biawak. Yang nangkep adalah damkar. Keren banget. Karena sesuai job desk. iya, itu hampir masuk ke rumah gua nih ada tayangan CCTV-nya ya kalau mau. Iya, boleh Bisa ditayangin ya. Nanti kita post di detik sekali ya. Jadi parkour ini sering disebut sebagai seni berpindah tempat dan menekankan pada efisiensi, kecepatan serta kreativitas. Gitu. Ya. Wow, jadi, ada gimana seninya tadi? ya? Jadi gimana tadi? Jadi Pemadam sebenarnya kebakaran. ya Ini kita mau kemana sih? Ayahnya David Bell. Ayahnya David Ya, Bell. jadi ayahnya David Bell itu dia seorang pemadam kebakaran Ya. dan si David Bell ini sebelum dia terjun ke parkour dia memang udah tertarik kayak teknik-teknik gimana Cara melarikan diri gitu. Ya betul, cara melarikan diri secara efisien dari bokapnya dan kemudian dikembangin lagi sama si David Bell ini sehingga menjadi parkour seperti yang kita kenal sekarang. Sekarang. Masih hidup nggak David Bell ini? Masih. Oh masih Dan aktif, Oh, masih aktif. ada sesepuhnya parkour. Founder ya? Iya. Founder. Itu Oke. baru populer di kalangan internasional tuh tahun 2000-an ya. 2000-an di internasional. Masuk ke Indonesia berarti 2000. David Bell sempat main film Hollywood, coba kita lihat. Ih ganteng sih memang French actor tuh. Lihat. Oh iya Kalau benar. mungkin pernah lihatnya film District B13 itu dia. Yang mainnya sama Paul Walker tuh dia. Paul Walker. Oh I see, Oh, yang kelahiran tentang parkour 73 itu dia. ya? Iya 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 iya. Tadi sempat mau browsing David Beckham, bukan Jangan, ini itu lagi Bella. masalah sama anaknya ya, jangan ya. Brooklyn ya, Kita nggak Brooklyn. bahas tentang Brooklyn di sini Jangan, ya. susah narasumbernya agak susah Agak tuh susah ya, kalau untuk itu. ke A1 ya. Untuk ke A1-nya Oke, jauh itu. berarti Nah, ini parkour Indonesia terbentuknya sebenarnya 2007, pasti sebelum itu udah mulai dong ada yang Oh ya. inisiasi. Iya. Berarti lebih lama katanya Aries. Dari tahun berapa Aries join? Aku masuk parkour Jakarta itu tahun 2018. 2018. udah mau 8 tahun ya sekarang ya. Iya, masih Dulu aktif pas ya. zaman SMP tuh kayak otodidak liat internet lah. Oke. Kalau orang main warnet terus waktu tinggal dikit nonton video di YouTube. Abang-abangan gitu. kaskus nih gue rasa. Iya, nonton Di internet kan ya. Dia dari situ Lihat kayak situ. otodidak. Terus nggak lama lagi ada ngajakin. Jadi pas lo lihat di internet terus udah gitu lo ngerasa gue tertarik nih sama parkour, lo carilah parkour Jakarta ternyata udah ada gitu. Udah ada komunitasnya ya. Oh ada iya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih gitu. Oh, baru bisa join. Kalau Rangga dari tahun? Kalau untuk tahu parkurnya sendiri memang udah lama dari sekitar SMP. Ya let's say 2011-an. Tapi baru joinnya di parkur Jakarta itu tahun 2024 akhir. 2024. Iya. Tapi sebelum 2024 udah parkour sendiri kah? Apa emang cuman tertarik aja? Oh, waktu itu emang nggak bohong sih sama yang kayak Aris bilang tahu parkour itu dari video-video YouTube dan mulai tertarik itu karena karena dilihatnya oke banget sih Seru kayak gitu ya. kayak ternyata tuh badan kalau dilatih secara rutin tuh Bisa bisa, kok kayak seperti gitu-gitu. itu kayak salto-salto gitu. Jadi Wow. kalau untuk praktek sendiri sih paling cuma ya yang basic-basic aja lompat-lompatnya aja ini sih nih, Kak. ada gitu. video-videonya. Iya, gue ya. ngerasa sih Oke. memang apalagi anak cowok ya. Gue nggak bermaksud seksis juga, cewek juga mungkin bisa kayak gini ya. Bisa, Tapi bisa biasanya cowok kan kayak gue ngelihatnya sebagai mom of a son ya. Gue ngerasa cowok emang harus disalurkan kayak begini Bisa nih begini energinya. ya. Gitu, dan memang kalian tertarik parkour apa karena kalian ngerasa di awal? Tadi kan so far kan karena ngeliat video ya jadi tertarik gitu. Apakah kalian juga ngerasa bahwa gue tuh emang tipe yang tanda kutip gimnastik banget atau yang kalistenik banget yang emang harus constantly gerak, atau sebetulnya pure karena tertarik lihat video aja? Jadi boleh kalau dari aku sih lebih kayak kayak yang aku bilang tadi tuh dia kayak ternyata tuh kalau kita memang dilatih atau badan kita dipus benar-benar tuh ternyata bisa kayak salto, bisa kayak Kayang, koprol. koprol dan bisa Manjat-manjat. macam-macam kayak kayak Gimnastik. gimnastik betul. Dan sebenarnya sih apa ya? Seru aja sih gitu. BTW ini kalau video yang lagi ditampil ini di mana nih? Ini Taman Puring ini. Ini Taman Puring. Nah, Iya. gue pengen nanya ini alat-alat yang kayak gini disediakan sama
Pemprov ya dari Taman Puri apa kalian akhirnya bikin? Kalau yang obstacle itu Nah ini kita nih yang sendiri. abu-abu sendiri itu. ya. Kalian yang provide. Kayak Yang pembatas provide jalan itu sendiri. ya. Tapi kalau yang kayak gini mah udah sininya, ada lah ya. Itu udah Apa ini kokoh. kalian juga sendiri? Iya, itu obstacle pure dari kita sendiri. Semua? Iya. Tapi apakah kalian bekerja sama dengan kayak izin ke dinas pertamanan gitu-gitu Oh. apa cuma naruh aja sebenarnya nggak apa-apa gitu? Izin sih kita, Tetap jadi ada kayak izinnya jadi ya? kayak ada kolaborasinya sama taman Disupport gitu. lah ya. Biar dijaga juga sih menurut gua, jadinya Iya, nggak betul. di asal-asal dipindahin atau nggak diambil ya. Bener. Takutnya balik-balik ke situ ditaruhin renceng-rencengan coklatos Itu gitu dia. kan buat jualan. Activation event langsung ada Iya, brand-brandin. takutnya gitu, Kayak, "Kak, sorry Kak." Kak, ini buat latihan kita Iya. bukan, kita belum ada kolaborasi sama brand ini ya. Iya, betul. Kecuali lo collab sama minuman apa Bisa boleh, tuh boleh. Magic Water yang tadi yang tarik dari Tasik. Minum-minum ayam yang biru. Oh iya bisa, Ada bisa, itu bisa. baru Oh, kita jadi collab itu dari sama kalian iBox ya? tuh kemarin. Oh ada sama iBox. Iya. iBox iBox yang iPhone. jualan. iPhone. Ya, betul iPhone. Dapat freebies nggak? Mau dong aku kalau gitu. Aris salah satu yang turun waktu itu, Aris. Aris, gimana kolaborasi apa? Kok bisa Iya, sih? iya, kok bisa, Apakah keren banget. pengambilan video apa gimana? Pengambilan video Shot by itu. iPhone ya? Iya, waktu itu Gokil. lagi launching yang baru sih, terus kayak Oh, ini teman Dia- saya udah video baru. Pro Max 2 TB. Iya. Sombong jatuhnya. Jujur nyampe, jujur nyampe. Aman banget, aman. Jujur nyampe. Aman banget. Orang-orang sabar. Nggak, dibeliin suami RP0 ya. Iya, modal. Oke, terus. Jangan sampai kita kisahkan cerita Fir'aun nih. Iya, iya. Terus kalau gitu berarti kolaborasi kalian Keren tuh udah ya. nggak main-main loh ya? Karena udah lama Iya. juga. Iya, udah established, jadi brand-brand udah percaya, nih, komunitas lah. nyampe gitu Bener, kan. betul. Rive dia. Terus gimana? Jadi kalian nge-videoin orang-orang latihan parkour di Parkour Jakarta pakai produknya itu? Oh, bukan. Jadi mereka tuh waktu itu sutradaranya siapa yang di Seira itu? Riri Riza. Oh, Riri Riri Riza. Riza gila. waktu itu diarahin ya. Oh, Jadi waktu itu mereka kita berarti jadi aktornya ya, gitu mereka pakai kita buat nyoba produknya mereka gitu loh. Kita sebagai tim actionnya gitu. Iya. Pokoknya kita gerak di shoot sama mereka gitu lah. Iya, iya. Jadi kegiatan untuk visualnya itu adalah parkour. Karena kan beberapa kayak mungkin udah mulai ngikutin kayak di luar negeri kan beberapa kayak video klip yang kayak The Weeknd, penyanyi-penyanyi internasional itu kan dia udah mulai beberapa udah full pakai iPhone. Nah, mungkin di Indonesia waktu itu pengennya seperti itu. Oh iya Iya, ngerti, lagi. ngerti. Shot on iPhone full. Bener. Oke. Bahkan beberapa film dokumenter ada ya yang iPhone Pakai iPhone. only Iya. gitu. Ih keren banget. Terus Yang 2 kalian- terabyte lagi. Benar. Iya bener. Udah gitu dia tetap pakai iCloud 2 tera. Iya, Betul, ngapain? betul. Pernah iya, lu mau ngapain sih bikin film memang gitu. Yang penting warna oranye. Nah, Nggak dapet kan nggak kebagian. aduh gak dapat ya. Nah, tapi ini tentang parkournya sendiri. Yang kita adalah parent ya. Jadi kita berdua ini spesifik untuk parkour biasanya dipelajari sejak umur berapa idealnya. Misalnya sedini mungkin itu umur berapa dan kalau setua mungkin tuh rekomendasinya mungkin ada batasnya ya. Bolehnya Misalnya 60 amannya. jangan deh gitu. Ntar keseleo recovery-nya seminggu. Iya Gitu. benar. Kalau umur gimana? Dari startnya paling early. Startnya early mungkin dari 5 tahun sampai Udah 12. bisa. Ada nggak bocil-bocil yang udah ikut kalian? Oh, ada. Ada yang private juga malah. Itu anak lu tuh bentar lagi tahun depan. Bisa sih. Bisa, bisa. Ntar ya ditampur ya. Iya, Betul, Taman Puri. Bisa Kita- datangnya tiap minggu kita. Iya. Hari Minggu. Kata Hari gua Minggu. lu nya ikutan juga. Iya, ikut nonton. Jangan dong. Tapi Gue minjem Coba iPhone lah. boleh nggak? Buat nge-shoot anak gue. Shoot on iPhone. Anak gue tapi. Nggak, maksudnya biar lo tuh bisa ikutan keep up sama anak lo gitu Iya, loh. bisa sih. Insya Allah bisa Ada lah. nggak gitu Dedi Ensan yang ikutan? Banyak oh ada ya. kok beberapa justru malah kita ada pas Fans-fans orang kayak tua gitu. sama anak mereka dua-duanya ikut justru kadang lebih si ibunya ini justru kadang lebih aktif dibanding anaknya sendiri. Gue calon-calon tuh kayak gitu kayaknya. Anaknya. Iya. Kalian harus disalurkan tuh. Jadi kayak misalkan anaknya lagi males-malesan latihan justru ibunya yang nge-push untuk Jadi bisa semangat. ikut latihan gitu. Ibunya yang lebih serius ya Iya, jadinya. betul. Jadi siapa tahu anaknya ikut nyontoh kan. Bener, Kalau emang ibunya harus semangat. jadi Jadi contoh 5 dulu. tahun udah boleh disarankan. Iya, disarankan. Kalau paling tuanya Kita nggak, sebenarnya kalau untuk tua nggak ada batasan usia selama fisik masih mampu. Oke. Tapi kalau dari menurut aku sendiri sih mungkin rentang usia 60 sampai 65 tahun mungkin. Itu Maksimalnya udah harus ya. rawan. Ya udah harus lebih boleh tapi mungkin Hati-hati. harus lebih hati-hati aja. Karena kan kemampuan motoriknya itu dia mungkin udah bisa dibilang menurun nggak se-prime kayak yang di bawah apa 30-an, 20-an, 50 ya. Nah kalau gitu berarti latihannya biasanya dimulai dari apa? Let's say nih misalnya kita baru join tuh. Baru sekali datang nih. Praktisnya tuh dari apa gitu. Karena kan nanti mungkin ketemu kalian yang udah pro bertahun-tahun ya. Kalau untuk
gerakannya sendiri sih basic pertama kita itu selalu kalau kita mulai latihan di hari Minggu itu biasanya kita dari pertama pasti pemanasan biar nggak mengurangi risiko cedera. Paling kita lebih kayak ke teknik-teknik ya misalkan lompat biasa gitu dari sini ke depan gitu. Ketika ABY. Beri terus kemudian kita mungkin sama teknik-teknik yang masih bisa dibilang itu cukup aman untuk dilakukan. Contohnya kita ada speed vault dan safety vault gitu yang nggak terlalu sulit lah untuk dicoba. Vaulting gitu. Vaulting. Oke, tapi rutinnya berarti seminggu sekali. Betul, seminggu sekali. Tapi kalau kalian apa ada kayak latihan sendiri? Ya tiap mungkin kalau jamming di luar latihan tuh ada Kayak ngeband ya, ada jamming-jamming Iya, juga ada. ya. Ya. Tapi selalu ditampur. Apa tiba-tiba di Sudirman di Menara BNI gitu misalnya nih? Yang menara lipstick gitu Iya, ya. jangan ya. Enggak ya? Coy. Biasanya kita emang suka keluar sih cari spot-spot yang baru gitu, suasana yang baru, nggak di Nyari-nyari taman mulu gitu. Makanya kayak anak skate gitulah, urban street juga nyari tempat-tempat yang kayaknya wah nih oke nih buat main parkour gitu. Di mana main parkour di Jakarta? Taman Tebet. Enggak ya? Kalau nggak salah waktu itu kita yang parkour naik run itu kita pernah juga tuh yang Oh iya, kita malam. di Sudirman tuh. Iya, waktu di itu. Sudirman di Jadi, mananya? Di skateparknya bisa tuh kita nyoba. Terus kan kayak emang ada beberapa yang bisa kita buat flip-flipan atau yang Oh buat iya. Kalau Atau kita disebutnya itu bikin flow. Flow. Jadi kayak kombinasi dari beberapa Gerakan, gerakan dari iya. A ke misalkan dari titik A ke titik B itu kita pakai variasinya apa aja Iya. itu namanya flow. Oke, Gitu. kayaknya di tempat Citayam Fashion Week juga bisa tuh ya. Yang Bisa. MRT itu ya. bisa aja. Bisa aja ya. Belum pernah coba tapi. Yang Citayam Fashion Week yang dekat berani- BNI City. Iya, itu. Nah, itu udah pernah nyoba itu. Udah pernah coba di situ juga. Ya naik parkour kan di situ kan. Iya, Jatuhnya di situ. Itu kayak bagus juga sih tempatnya. Iya. I see. Jadi Dan ada memang obstacle-obstacle-nya iya, juga. nggak selalu ditampur ya. Cuma mungkin nanti ada event ya ibaratnya keluar gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya bisa dibilang nih anak ini udah legit anak parkour, ini yang bocah-bocah baru by the way. Ini udah legit anak parkour biasanya kalau udah latihan berapa lama sih? Atau kalau misalnya dia udah bisa trik apa gitu? Oh, kalau untuk bisa dibilang legit atau enggaknya itu kita balik lagi ke individu masing-masing. Cuma lebih dilihatnya itu dari seberapa cepat atau seberapa rapi gerakan dia ngelakuin gerakan atau flow yang memang mungkin kita ingin coba gitu. Karena kan di parkour itu dia sendiri ada yang namanya bisa dibilang speed. Jadi speed itu kita fokusnya ke cari cepet. Oh, Gitu. ini kayak ini yang bocah-bocah ini lakukan nyari cepet Iya. ya kayaknya ya. Iya. lagi kompetisi Waktu speed. tuh ya. Itu di mana itu? Kegiatan ini? Iya, ini kayaknya ada satu venue-nya sendiri yang khusus gitu deh. Itu ada kelas Lagi ada center event nih? sendiri. Ada salah tempatnya sih sekolahnya itu. Di mana itu? Fata itu di daerah Bintaro. Fata Parkour. Apa namanya? Wata. Fata. Fata. Fata Satu Parkour tahun. Bintaro. Itu Oh, dekat lagi dari dia rumah. apa? Tempat penyedia parkour atau community lain atau part of parkour Jakarta? Jadi dia bisa dibilang private gitu ya. Sekolah lah itu. Sekolah ya. Oh. Jadi ada di situ nggak parkour doang, ada renang, ada Oh, gimnastik. betul. Ada Jadi parkour itu akrobatik salah juga. satu cabangnya Cabang. olahraga Betul. yang dilesin lah itu buat anak-anak kayak keren juga ya. Nah, lo tinggal mikirin dari The Vogue ke sana gimana Deket caranya. sih pakai tol baru sih ke Bintaro Bisa sebenarnya. kan ya? bisa. Iya benar-benar. Tapi anak gue tuh gara-gara istri gue suka kayak bukan nakut-nakutin ya, kan kalau ibu kan terlalu cemas ya emang kan. gitu kan role-nya, jadi bapak yang nekatin, Iya. ibu yang kayak Nahan, hati-hati. iya, jadi anak gue tuh jadi takut, padahal anak gue tuh nekat sebenarnya. Iya betul, berarti lo harus lebih dominan berarti. Ya, berarti gue kalau ngajak ini istri gue gak gue ajak nih. Bener kayak, nah istri lo kasih kartu ATM lo, suruh belanja sama Iya. papi. Jauh dong kalau gue pengen. Aku tim Enggak, istri ya. bukan jauh jaraknya, budgetnya jauh. Ininya parkour cuma berapa ratus Iya. ribu, lagi berapa juta. Saya ya, kasih Pak, ya? ATM saya ke PI udah gak hidup sebulan nanti Bu kalau ke sana. Oke, ini ya. terus ada kompetisinya nggak kayak tadi nih mungkin yang dilombain kayak gua mah sekarang lagi apa ya kita yang into high rocks ya misalnya kayak Ya, High Rocks lagi dilombain, padel, ada oh. turnamennya banyak. Ini Kalau ada nggak parkour sih? gimana? Kalau parkour sendiri itu biasanya kita ngadain jamming komunitas gitu. Jadi kayak jamming Nusantara. Jadi kayak Oh, antar kota gitu. iya nyatuin dari seluruh kota itu di Jakarta atau ntar kita pindah Kota lain gitu. Tapi itu kayak program tahunan kah selalu ada? Kalau lagi pengen aja. Biasa aja sih tahunan gitu. Tahunan ada ya? Cuman kan kemarin itu dari gimnastik sendiri kemarin kan ngadain event parkour yang namanya Brick tuh. Brick Parkour. Ya, Brick parkour. Itu di Jakarta. Ya, Jakarta jadi salah satu Venue-nya. kota untuk ditunjuk sebagai tuan rumah lah untuk Jadi beberapa kota. kota yang dituju. Karena dia
kalau nggak salah itu dia se-Asia Tenggara ya, Riz ya? Se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Berarti ada di Bangkok juga misalnya gitu, Ada. di Kuala Lumpur. Iya. Berarti orang-orangnya juga dari luar negeri. Kalau di Indonesia sendiri sih cuman rata-rata ya dari Indonesia aja. Enggak, kalau yang break tadi itu. Oh, yang break tadi itu kemarin sih yang acaranya di Ion mana kemarin? Ion Tanjung BSD. Duren. BSD ya. Tanjung Barat. Alam Iya. Sutra di situ lah. Itu tahun 2024 kalau nggak salah ya. 2024, betul. Nah, itu internasional tapi internasional tuh Internasional. jatuhnya. Dari luar negeri juga pada datang tuh. Jago-jago enggak orang luar negeri? Wah, hebat sih. Hebat sih Kayak kayak kita kalah ya. Kayak kita kayaknya dari kayak seperti cabur lain ya, karena kan dari mereka makan beda juga. Beda. Ya. Betul. Tingginya juga beda, ya kan. Dengan medan yang diberikan sama, tapi kan buat Tapi kita. ya pasti nanti kita beberapa tahun lagi udah bisa. Kan ada makan Bener. bergizi gratis. Kan bergizi. Kan bergizi. Pasti Oleh. masa Tapi depan gue juga, Indonesia gue pasti ini inilah. mungkin bisa jadi ini ya buat para new parents kayak kita yang akan membesarkan the next generation. Korea itu kan sebetulnya juga sama kayak kita. Lo kalau misalnya ke Jepang, Jepang sebetulnya nggak tinggi-tinggi kan Kecil-kecil cowok-cowoknya. Iya, orangnya, gue iya. pernah beberapa kali lewat cowok depan gue gitu kayak Tingginya sama lah. sama kayak gue, bahkan ada yang lebih pendek gitu. Nah, Korea juga katanya mengalami hal yang sama. Jadi sekarang orang-orang Korea tinggi-tinggi nih, apalagi artis-artisnya yang kita udah lihat di layar kaca gitu ya, itu tuh by design. Jadi Bener, nggak- program kan? Program, jadi dari gizi mereka benerin, Bener. kayak makannya protein dibanyakin Bener. dan aktivitas gerak gininya dibanyakin. Bener. Karena kalau mereka nggak gerak, itu nggak akan Iya. tumbuh si tulangnya. Jadi menurut generasi gua, memang ngaruh di Iya, kita mesti dari programin. sekarang nih untuk bisa nanti 10-20 tahun lagi anak-anak Indonesia juga tinggi-tinggi dan badannya juga nggak kalah Bener. sama si ras-ras Kaukasian itu. Makanya gue ngelihat kegiatan kayak Makanya gini. ada yang bergizi gratis kan. Bener, insya Allah mudah-mudahan gizi terus. Insya Allah. Ragukan gitu ya. Enggak kok, kita mah support. Kita support ya. Support lah. Terus kalau misalnya, by the way, parkur Jakarta tuh ada parkur Indonesia juga nggak sih? Oh iya, ada. ada. Itu di mana HQ-nya berarti? HQ-nya sendiri Di itu Jakarta. ada presidennya sendiri. Oh. Jadi kayak parkour Indonesia tuh yang apa ya? naungan nanggungan yang menaungi Semua semua se-Indonesia. parkur-parkur di regional Indonesia. kayak parkur Jakarta, parkur Jawa Bandung, Timur, Bekasi gitu. Bekasi, Per ini ya? Per daerah. regional, Regional. Ya, daerahan. regionalnya tuh provinsi kali ya. Terus udah gitu kalau misalnya pengen ikutan, kalau gitu bisa gimana sih caranya? Iya. Apakah datang aja dulu kalau tertarik datang lagi minggu depan atau sebetulnya ada kayak Formulir. membershipnya juga gitu yang lo harus rutin bayar? Oh, enggak sih kita. Ih, Kita kalian umum. suka rela banget. Gila. Iya. Beneran datang aja. Datang aja, kita setiap hari Minggu itu kita selalu di Instagram itu kita selalu Update. rajin Share untuk jadwal. posting, nge-share jadwal bahwa biasanya sih hari Jumat atau hari Sabtu itu Udah kita di-share. udah share jadwal kayak yang mau ikutan itu bisa langsung datang aja ke Taman Puring jam 9 pagi. Datang Biasanya aja. Berapa jam? 9 sampai 12 gitu. 9 sampai 10 11. apa? 11 lah. Oh 2 jam. Tapi datang aja. Ntar Datang, tinggal datang datang. Kak aku tadi lihat di IG mau ikutan gitu. Iya. Karena aku sendiri pun juga yang tadinya semenjak tahu dari Instagram terus ada bisa nih datang di sini. Ya udah langsung datang aja sendiri, nggak usah nunggu temen gitu. Langsung datang aja dan mereka cukup pas saya Welcome lah ya. datang situ welcome banget. Mereka sangat-sangat support banget buat mereka yang ingin Latihan. mungkin sekedar datang aja nanya-nanya atau latihan juga, ikut latihan juga. Mereka benar-benar support lah komunitasnya parkour ini. Gue tapi setuju sih, kayak justru biasanya kayak gini-gini untuk ngajak ke teman tuh susah. Jadi lo datang aja sendiri, justru lo akan make friend di situ nanti. Iya, benar. Lo akan ketemu temen lo yang sehobi gitu. Kalau lo ngajakin temen lo untuk ikutan hobi yang sama tuh susah. Kadang-kadang Malah susah ya. iya. Malah Jadi, lu ketemu temennya nanti di hobi. iya gitu. Karena Iya, kayak kan? pasti teman lo yang di pergaulan belum tentu dia suka parkour juga, Nah, belum tentu dia betul. suka. Kalau gue pilates juga. Jadi gue akan datang aja sendiri. Malah nanti lo akan ketemu friends. temen yang punya interest yang sama gitu. Terus kalau dari parkour Jakarta, misalnya nih. Iya. Kalau mau join ada gear yang disarankan gak sih? At least sepatu deh, karena kan ya kita tahu ya Kayaknya running aja beda Dan sepatunya. kayak parkour nggak pakai apa-apa selain sepatu itu tadi. Iya, apa gitu. Karena kalau baju kayaknya baju ya yang aja. Bebas. Nyaman aja. Benar. Kalau sepatu ada nggak khusus gitu? Kalau dari sepatu sih kita nggak harus spesifik harus pakai yang mana, yang penting Sepatu skate nggak? Jangan kan. No. balik lagi ke Kenyamanan masing-masing. Kenyamanan masing-masing aja. Kayak fans. Oh, Karena biasanya dia nge-grip kan. Jadi kalau misalnya lo Ada backflip sih di itu skate, kemarin. Banyak yang pakai. Iya. dia biasanya nggak Bisa ya? lepas. Bisa. Justru kalau untuk sepatu sendiri pastiin aja kita itu ambil yang bisa dibilang soalnya itu dia bener-bener karet. Iya, menggigit. Rubber. Jadi Rubber sole. nggak gampang licin. Licin, ya. Mm-mm. Kalau untuk yang
baru belajar yang pengen nggak terlalu mahal, kita juga ada banyak yang pakai kayak mungkin ada merek Kodachi. Nah itu banyak banget yang pakai. Kita baru bahas Kodachi. Fun fact, Indi baru tahu Kodachi hari ini. Dan gue langsung familiar. Tadi kita ngomong ya. Iya. Sama-sama. Gue kira itu KW-annya Onitsuka karena kan biru merah. Mirip ya. Yang Snipe gue kira Adindi. Adiduh gitu. Karena kalau mau beli Kodachi juga dari Taman Pasar Puring tuh sebelahnya ada Iya, banyak. Iya, bisa. Jadi kayak support banget kalau rusak tinggal ganti ke sebelah. Ekosistemnya udah bagus Iya. banget di Bener-bener. situ. Murah, efisien lagi ya. Itu rekomendasinya itu, at least kalau mau yang biasa-biasa aja, Kodachi juga aman. Aman. Yang penting dia Batu soalnya running juga bisa. running aman. bisa. Cuma kalau sepengalaman aku sih, kalau untuk yang kayak dia solnya agak-agak foam bukan karet gitu, dia agak-agak susah untuk kayak mungkin ada teknik-teknik kayak climb up itu kan dia kayak manjat tembok gitu. Nah itu mungkin agak lebih susah aja karena licin gitu, nggak se ngegrip kalau solnya itu karet gitu. Iya. Tapi ini kan kondisi lagi suka hujan nih, pasti kan ngaruh kan ke lapangan itu kalau lu basah. Betul. Kalau misalnya hujan pasti nggak jadi. Apa tetap jalan? Misalnya hari Minggu pagi nih, hari Minggu paginya hujan, tetap jalan nggak kalian? Biasanya enggak sih kita batalin. Tapi kalau misalnya hujannya di pertengahan kita latihan ya biasanya ya udah Lanjut aja. fun aja gitu. Iya. Kalau misalnya hujan Sabtunya, Minggu tetap jalan. Kalau Tetap becek jalan. itu lap-lap aja gitu Iya. ya, paling ya, aman lah ya. Lama-lama kita ngelap dulu ya. Iya itu dia. Jadi 15 menitnya itu udah ngelap. Itu pemanasan ya, workoutnya. Yang Di Sama penting gue penasaran juga nih yang foundernya dari 2007 ya, awal-awal lah 2008 2009 gitu, masih ada ikut latihan nggak? Dia udah di Masih. luar negeri kayaknya. Masih. Masih ada beberapa. Apa udah jadi bintang film? Nah, atau dia Bang udah Yunan. pensiun aja. Masih ada. masih ada. Dulu kan emang Parkur Jakarta itu masuknya kan 2006 ya. Nah, baru berkembangnya itu kan di 2007. Waktu itu di GBK, Get Seven sebutnya kan. Iya. Itu salah satunya ada. Renov ya. Iya. Anggota masih gabung sampai sekarang namanya Bang Yunan. Bang Yunan Bang masih Yunan, Bang Yunan. Ramdhani gitu. Masih ikut di situ. Iya, masih aktif Masih sekarang. aktif, Om. Keren banget. Terus kayak Nah, Bang Dani itu dia ketuanya justru. Ketuanya sekarang. ya ketua Spek Parkur Bang Jakarta. Dani, abang-abangan skema, abang-abangan parkour, gila, ya kan. Ya udah kalau gitu Detikers silakan join ya, kamu datang ke Taman Puring. Tadi sekali lagi setiap hari Minggu jam 9 pagi bangun pagi, ayo Detikers biar semangat. Ya. Jangan tidur Lagi, itu bener banget. Terus Langsung ada berangkat. IG-nya apa? IG-nya di @parkurjakarta. Enggak pakai dot apa-apa enggak ya? Enggak, Parkur Jakarta aja. nyambung Ntar semua. nongol. Oh, kalau mau nanya juga DM aja dulu gitu. Welcome gak, usia berapa gitu-gitu. Betul. Bisa Dan juga nih DM-an. biar ada bekal seenggaknya sedikit ya buat yang oke deh gue mau gas nanti datang hari Minggu ke Taman Puring gitu ya. Ya. Apa sih sebetulnya challenge paling besar buat beginner banget nih yang pengen konsisten belajar parkour? Bener. Misalnya kayak lo latih kelenturan lo, agility-nya atau gimana tuh? Ada basic-basicnya dulu nggak yang atlet harus punya? Jago loncat gitu. Enggak, paling kita ke fisik dulu sih endurance. Oh. Kalau endurance-nya udah kuat ya baru bisa menclok ke yang lain gitu. Berarti Justru nafas roots-nya ya. dari situ ya. Kita Tetep ya. ngelatih nafas, ngelatih kayak ada istilah tuh kalau di parkour sebisa baby step. Jadi baby step itu step yang dimana kita ragu, kita udah lari nih, tapi pas sudah mau deket rintangannya, kita tuh kayak Ragu. mikir-mikir Iya, bingung iya, kakinya jadi gitu. gitu ya. Iya, jadi powernya pas mau loncat atau vaulting jadi kayak nggak Ragu-ragu se-powerful ya. awal, iya, Hilang jadi kayak powernya. ragu-ragu di akhir gitu. Oke, itu dia tadi ya. Konsistensi di situ aja. Menarik ya. Tuh Detikers gak sulit kedengerannya, tapi Ya. mungkin gak segampang yang dibayangin juga ya. Kalau merasa tertantang, datang aja ke Taman Puring hari Minggu jam Yes. 9 pagi. Betul. Ketemu barengan sama teman-teman dari Parkour Jakarta. Siapa tahu tahun baru, pengen punya hobi baru ya kan? Parkour bisa dicoba ini. Iya. Sip New ya. Year New Me. Baru banget ya. Iya. Tapi semoga juga menemukan teman-teman baru nanti di Parkour Jakarta. Karena tadi sportif sepertinya ya. Iya, segala usia, segala kalangan. Welcome Tadi mau juga. bawa anaknya, ibu-ibu juga kayaknya, mama juga ada yang ikutan ya. Silakan suruh-suruhan aja Detikers ketemu komunitas baru dan ketemu hobi baru, nambah teman baru juga ya. Kita akan pamit duluan Sekalian pamit Detikers. juga. Terima kasih ya. Ya, jangan lupa Arya pokoknya sebelum parkour itu yang penting kita konsistensi dan repetisi karena repetition is real. Repetition Repetisi itu yang bisa bikin kita lebih lebih Konsisten. fasih lagi, lebih Lebih konsisten, jago lagi di lebih parkour, jago lagi. ya. Gue Kayaknya percaya semua apapun itu ya. olahraga masalah memori ya. Iya, Lagi-lagi betul, practice, itu masalah memori. practice makes progress. Nah, ya. Practice make perfect. Tapi kan itu terlalu ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi. Progress aja dulu. Progress atlet itu ya. Yang penting
Terima kasih sudah menyaksikan Detik Pagi. Jangan lupa Detikers, saksikan selalu Detik Pagi Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 dan juga benar. semua sosial media bisa di-follow ya Iya. di @detikcom. Jadi kalau gitu Indi pamit. Dan Toh juga pamit. Terima kasih juga Parkour Jakarta. Terima kasih Terima kasih Kak Indi, Andi. Kak Rano. Terima kasih Oke. semua. Besok kita ketemu lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Bye-bye. Bye-bye.